وصار الدمع يجري يا إلهي خذ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah ayyuhal ikhwatul kiram. Ana di sini kali pertama perdana jumpa dengan antum. Dan alhamdulillah ana memuji Allah Subhanahu wa taala karena semua ini tujuannya untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib mendapatkan kecintaan aku untuk orang-orang yang saling mencintai karena siapa? Allah. Wal muta'awinina fiyya, dan saling tolong menolong karena siapa? Allah. Wal mutazawirina fiyya, dan saling berkunjung karena siapa? Allah. Ana datang ke sini walhamdulillah insyaallah subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan karena Allah subhanahu wa taala. Kalau tidak Pak, Masya Allah, kita kemungkinan nggak bakal diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat ini dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi walhamdulillah ana memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan masjid, yang telah menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk beribadah, tempat kita itu merasakan kenyamanan. Masya Allah, penat dari pekerjaan, penat dari aktivitas sehari-hari, baliknya kemana Pak? Walhamdulillah ke masjid. Zuhur istirahat kemana? Masjid. Asar lagi masjid lagi. Walhamdulillah perasaan itu betul-betul apa? Tenang, nyaman dan sebagainya dari hiruk pikuk dunia. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita agar terus ingat Allah, agar terus dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ini tempat kumpul kita. Ana Pak jujur pribadi, kadang-kadang kalau ada sesuatu hal yang berat bagi ana akan istirahat di mana? Di masjid. Wallah, di masjid, capek, penat dan sebagainya, ana akan istirahat di masjid, tidur di masjid, tidur di masjid. Kenapa? Karena ana merasakan dengan berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala, semua kepenatan itu kan apa? Hilang. Dari aktivitas ngajar, letih dan sebagainya, istirahatlah di masjid. Duduklah cuman di masjid. Jadi insyaallah Subhanahu wa taala kita nggak akan rugi untuk datang terus jenguk rumah Allah, ngunjungin rumah Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah Subhanahu wa taala kita akan membahas tentang satu tema, dan ini ana rasa pas juga untuk kita bahas saat ini. Karena kan habis pandemi katanya belum ada kajiannya. Walhamdulillah pas nian kita kembali ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan justru sebaliknya anak akan mengatakan rugi orang yang dia itu nggak datang ke rumah Allah. Dan bahkan Masya Allah, mereka ini ada sesuatu hal nggak betahnya di rumah Allah. Itu ada kadang-kadang pengennya itu cepet aja gitu loh, mau suruh kajian berat, suruh sholat juga berat, seakan-akan ada yang nahan hati mereka yang harusnya berangkat ke masjid tiba-tiba apa? Nggak jadi. Masya Allah. Bukan berarti anak suruh kita ini ke masjid, bukan berarti kita tinggalkan rumah, tempat kerja lah. Kita tetaplah berjualan, tetaplah kerja, dimanapun saya tetap aktivitas duniawi tetap ada, harus. Tapi Masya Allah jangan tinggalkan apa? Masjid. Tidak ada masalah sama sekali, laksanakan. Karena yang Allah cintain justru bukan orang yang tinggalkan dunia, bukan. Lah kalau kita tinggalkan dunia gimana anak-anak kita? Kita tinggalkan dunia gimana istri-istri kita? Kita butuh nafkahin mereka. Kita butuh nyari maisha kehidupan agar mereka ini bisa diayomi dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala tak pernah menyuruh tinggalkan dunia, tak pernah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah kehidupan kalian berupa surga nanti di akhirat. Kalian cari. Tapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian kita dari apa?
dunia tetap. Tapi Masya Allah, silahkan bekerja, jangan sampai lalai. Itulah yang Allah cintai, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Masya Allah. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Orang yang dia nyari maisha, nyari kehidupan, tapi tak lupa untuk berkunjung ke rumah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Masya Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang yang Allah cintai adalah rijal, para laki-laki yang mereka ini berdagang, yang mereka ini berniaga, mereka baik jual beli, ada mereka nyari maisha. Tapi apa? La tulhihim, mereka nggak dilalaikan oleh tijarah, oleh jual beli mereka. Mereka nggak pernah dilalaikan oleh pekerjaan mereka. Wala bay'un an dzikrillah. Ketika mereka jual beli, kapan azan? Tutup toko. Kemana kita? Masjid. Kita bekerja di kantor, kapan dah azan ngapain? Matikan, selesai, tinggalkan apa? Pekerjaan kita, berangkat kemana? Masjid. Udah tugasnya seperti itu, dan itu orang-orang yang Allah cintai. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka ini enggak lalai dari apa? An dzikrillah, untuk ingat Allah. Masya Allah, kalau orang udah ngingat Allah ini, di hatinya ada sesuatu berat kalau mereka nggak ingat Allah. Sampai ketika mereka bekerja, Masya Allah, Allah ini yang manggil, bukan muadzin. Yang manggil kita sholat siapa, Pak? Allah atau muadzin? Allah, tapi ala lisanil muadzin, melalui lisannya siapa? Muadzin. Yang manggil itu wallahi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mensyariatkan azan, langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ini gak pernah terlalaikan dari zikir, ngingat Allah, wa iqamis shalah, dan menegakkan apa? Salat. Kapan udah dipanggil salat jamaah, datang. Mereka langkahkan, selesaikan semua, bismillah, namshi, kita jalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, Pak, Masya Allah, itulah rugi orang-orang yang selalu ngasih punggungnya ke masjid. Kapan azan malah ngasih punggungnya ke mana? Ke masjid. Mas sholat, nanti. Mas bangun, udah azan, Allah panggil as-salatu khairun minan naum. Sholat jauh lebih baik dibandingkan apa? Tidur. Nanti masih ngasih punggungnya untuk masjid. Apa kata para ulama? Rugi, khasarah untuk mereka-mereka yang memberikan a'ta dhahrahu lil masjid, yang memberikan punggung-punggung mereka untuk masjid. Sampai Masya Allah, panggilan azan tuh sama sekali tak terbetik untuk mereka. Masya Allah, seakan-akan kita ini seperti syaitan, dipanggil untuk sholat malah apa? Kabur, kan gitu. Dipanggil untuk sholat jelas-jelas nih oleh Allah SWT, malah kabur. Apa beda kita dengan syaitan? Itu kata Nabi kita Muhammad SAW, idza adzanal muadzin, kalau azan udah dikumandangkan oleh muadzin, adbara syaitan, syaitan itu akan kabur jauh. Wala hudurat, dan mereka ini memiliki durat, kentut, trut. Kenapa, Pak? Hatta la yasma'ut ta'dzin, sampai mereka ini enggak dengar apa? Azan. Wow, Pak, Masya Allah, sekarang banyak kaum muslimin kapan udah dipanggil oleh Allah di masjid, enggak mempan lagi kupingnya, enggak dengar apa? Azan. Pasang alarm pun alarm tak terdengar. Sampai banyak kaum muslimin alarm bunyi, mereka tak sadar udah diapain? Dimatikan. Kok bisa kondisi umat Islam seperti itu? Ini yang Nabi SAW kabarkan, Pak, untuk orang-orang yang lalai dari masjid. Kapan sholat masih tidur, kapan sholat masih tidur. Apa kata Rasul? Dzakar rajul bala fi udhuni syaitan. Itu orang telinganya dikencingin oleh siapa? Syaitan. Ini, Pak, udah jadi apa? Toiletnya syaitan. Wah, Masya Allah, Pak, kita aja ke toilet pom bensin aja bayar. Sekarang enggak ya? Sekarang gratis. Alhamdulillah. Dulu bayar berapa minimal? 2.000, mandi 3.000. Syaitan gratis, Pak, ngencingin di sini. Ya kan? Subuh kita nanti. Itu kata para ulama, zakar rajul bala fi udhuni syaitan. Itu orang-orang udah habis dikencing sama syaitan. Jadi akhirnya kerak-kerak itu, Pak, kotor-kotoran, kenajisan yang dikencingin oleh syaitan, itu yang membuat orang nggak dengar azan kadangkala. Padahal tidurnya, Pak,
Bukan tidur jam 1 malam untuk belajar, bukan. Habis isya tidur. Tidurnya itu 8 jam. Harusnya berapa jam kita tidur? Normalnya Pak, manusia tidur berapa jam sih? Anda mau nanya sama antum. 6 jam ya. Ada yang mengatakan 7 jam, ada yang mengatakan 8 jam. Tapi kalau 8 jam ini Masya Allah bangkong, banyakan tidur. Allah tidak suka, Mbak. Kita tidur semisal jam 8 habis isya udah tidur, ternyata bangunnya waktu subuh. Allah nggak senang seperti ini sebenarnya. Allah senang tidur badal isya langsung, tapi bangun kapan? Sepertiga malam. Kalau kita mau bergadang seperti Abu Bakar, kalau kita mau bergadang seperti Abu Hurairah, bergadanglah. Nanti waktu beberapa malam kita bangun di waktu subuh itu boleh. Banyak orang-orang ini tidurnya udah lama sampai 8 jam, bangun subuh pun tak bisa. Masya Allah, Pak. Itulah yang dikatakan telinga-telinga apa? Syaitan. Kalau seandainya tidurnya cuma 3 jam 4 jam wajar. Kecapean mungkin dan sebagainya, mau melatih diri dia untuk apa? Begadang malam belajar gitu loh, atau ngisi kajian, itu satu hal kewajaran. Ternyata banyak orang-orang itu lalai dari subuhnya, padahal tidurnya jam berapa? Jam 8 langsung. Ini Pak udah kebanyakan tidurnya. Allah berfirman, Masya Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang yang Allah cintai itu yang tidurnya nggak banyak, sedikit. Qalil. Apa qalil? Sedikit. Kathir banyak. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini dulunya sedikit untuk tidur. Ngapain mereka? Ngingat Allah, sholat, baca Quran, belajar kayak kajian kita seperti ini, Pak. Itu yang mereka kerjakan. Makanya Pak, Masya Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala panggil kita untuk hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, ternyata kita nggak dengar, berarti ada masalah di hati kita. Itu kata para ulama. Ayyuhal ikhwatul kiram, Masya Allah, kita perlu tahu bahwa masjid itu akan terus manggil kita. Minimal berapa kali, Pak? 5 kali sehari. Dipanggil terus, Pak. Kenapa? Kalau tak dipanggil pasti lalai kita. Wallahi pasti lalai. Dan bahkan nggak usah jauh-jauh, Pak. Masya Allah. Kalau Allah tak panggil kita, pasti kita itu nggak ada panggilan untuk datang ke masjid. Ana ambil contoh. Masjid yang paling bagus, Pak, yang paling afdal, masjid apa? Yang paling afdal nih, masjid apa? Masjidil Haram. Sekali sholat di situ dikalikan berapa? 100.000 pahala. Syufa, mi'atu alfin, 100.000 pahala dilipat gandakan kita untuk kita sekali sholat. Taib. Sekarang Pak, Masya Allah, antum kalau pernah umrah sering nggak melihat orang-orang di toko sebelah Masjidil Haram? Itu Pak dipanggil sholat, sholatnya di mana? Di masjid. Orang penjaga hotel nih, sholatnya di masjid, Masjidil Haram, depan Ka'bah, atau di hotel? Di hotel. Tutup, dia tutup toko, memang betul. Tapi pegawai sholat di mana? Di hotel. Pak, antum kalau umrah bakal lihat, wallah, antum bakal lihat. Orang-orang penjaga jual sendal-sendal itu Pak di pinggir-pinggir sana, sholatnya tak di masjid. Kenapa? Hati itu lalai. Ini dia Pak, tijaratun tulhihim tijarah. Mereka ini dilalaikan oleh apa? Tijarah, jual beli mereka. Orang-orang yang ingat Allah kapan dipanggil tutup, datangnya ke masjid. Bukan cuma sekedar tutup, tapi sholatnya di mana? Di masjid. Itu saja bisa loh Pak, orang-orang di Masjidil Haram. Itu sampai Masya Allah, sampai kondisinya itu mereka lupa bahwasanya hakikat mereka itu di tempat masjid yang paling utama. Kita Pak sholat di sini, sholat jamaah, berapa pahalanya? 27 kan? Sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat jamaah Pak dibandingkan sholat sendirian itu lebih utama 27 kali lipat. Taib, Masjidil Haram 27 kali 100.000 berapa? 270.000 pahala. Ternyata Pak masih ada orang yang tak datang untuk apa? Sholat ke masjid. Apa kata para ulama Pak? Itulah, jangan jadikan kita ke masjid
cuman sekedar adat rutinitas. Kita nih Pak, seakan-akan hatta sholat pun Masya Allah, kita anggap sholat kita ini macam apa? Rutinitas kan. Allahu Akbar, dari takbir terus sampai ruku, sampai sujud, naik lagi sampai tahiyat terakhir. Itu seakan-akan kita ini robot, ya kan? Kita tuh tak sadar bahwasanya kita itu udah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh bermunajat dengan Allah, minta sama Allah, dan kita nih Pak berkomunikasi sama Allah. Kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis sahih Allah jawab nggak itu Pak ucapan? Allah jawab. Apa kata Allah? Hamadani abdi. Kita nih Pak seakan-akan macam robot yang tak ada komunikasi, padahal ada. Kenapa? Lalai. Seakan-akan kita ini cuma rutinitas ke masjid. Akhirnya banyak orang-orang yang menjadikan rutinitas ke masjid ya udah biasa saja, nggak spesial bagi mereka. Dan kita tahu Pak, bahaya nih Pak kalau cuma dijadikan rutinitas tanpa kita fahamin hakikat inilah ibadah. Bahaya loh Pak ya. Ibadah tapi udah berubah jadi apa? Rutinitas belaka tanpa kita tahu hakikat apa? Ibadah. Kenapa? Inilah Pak, Masya Allah, yang disebutkan oleh para ulama, kathratul misas tudhibul ihsas. Alhamdulillah kita ini Pak udah rutin ke masjid, tapi jangan jadikan cuma rutinitas, bahaya. Tapi jadikan rutinitas yang kita tahu isinya apa? Ibadah, bermunajat dengan Allah. Kenapa Pak? Karena kata para ulama, kalau kita jadikan cuma rutinitas saja, kathratul misas tudhibul ihsan, seringnya kita itu berinteraksi dengan sesuatu, tudhibul ihsas, akan menghilangkan sensitivitas. Betul nggak Pak? Anak ambil contoh. Antum awal nikah gimana Pak? Oh Masya Allah romantis kan gitu kan. Kapan 10 tahun nikah? Pak, kita kadang-kadang udah nggak nganggap lagi itu istri. Kadang-kadang wallahi banyak kan seperti itu, dianggapnya biasa saja, ya kan? Kita nganggap masjid nih Pak dulu Masya Allah, awal-awal atau kenal sunnah gimana? Semangat nggak ke masjid? Semangat. Tapi banyak orang-orang nih Pak yang cuma dijadikan sekedar rutinitas, futur akhirnya. Kenapa futur? Nganggapnya cuma sekedar apa? Rutinitas. Kapan pandemi? Hilang. Padahal pandemi udah habis bukan? Udah vaksin semua dan sebagainya. Kadang-kadang lah mana? Katanya rindu masjid, udah nggak rindu lagi dia. Kenapa? Kathratul misas. Dia sering berinteraksi dulunya. Dia nganggap udahlah, udah cukup. Itulah makanya orang-orang di Masjidil Haram, Pak, kita, Masya Allah, kita awal umrah, datang ke Mekah, datang ke Masjid Nabawi, Masya Allah Pak, nggak pernah kita sia-siakan. Tapi kita lihat kenapa orang-orang di sana tuh banyak sia-siakan momen itu. Gara-gara mereka sering ke Masjid Nabawi, gara-gara mereka sering ke Masjid apa? Al-Haram. Jadi sering menganggap itu cuma rutinitas belaka saja. Inilah jangan jadikan cuma adat kebiasaan, tapi jadikan rutinitas yang kita tahu hakikatnya apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, caranya gimana? Caranya gampang. Setiap kali azan itu kita betul-betul merasakan itu bukan panggilan muadzin. Panggilan siapa? Allah. Makanya Allah firmankan Pak, biar kita sadar bahwasanya azan itu bukan panggilan manusia. Azan panggilan Allah. Apa firman Allah? Ya qaumana ajibu da'i Allah. Masya Allah Pak. Wahai kaumku, wahai kaum kami, penuhi undangan Allah. Azan nih Pak, undangan Allah bukan? Undangan Allah Pak. Makanya doanya habis adzan apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah, pemilik undangan yang sempurna ini. Masya Allah Pak, undangan yang sempurna. Cuman undangan siapa? Allah. Ternyata kita tak datangin. Masya Allah, kita diundang sama kawan kita untuk datang ke walimah. Antum datang atau tak datang? Malu nggak kita nggak datang? Padahal kita nggak ada kerjaan, katek gawean, kan gitu. Aman, kita nggak ada kerjaan, betul-betul free. Tiba-tiba kita diundang oleh kawan, ternyata kita nggak datang. Pak, Masya Allah, antum malu nggak datang? Malu. Taib, sakit hati nggak kawan itu? Sakit hati. Walillahil masalul a'la. Allah lebih tinggi dari itu semua. Allah marah kapan nggak didatengin undangan Allah. Undangan kawan saja Pak, kapan kawan ngundang acara walimah kita nggak datang, dosa atau nggak dosa?
Dosa. Kenapa? Hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain ada 6. Salah satunya apa, Pak? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang sama kawan, fa'ajibhu, wajib tunaikan, wajib penuhi. Itu undangan siapa? Kawan. Yang mana undangan kawan nih, Pak? Aduh, nggak spesial. Nggak spesial undangan kawan. Ini undangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan undangan ini ternyata nggak spesial di sisi kita. Wallahi itu satu hal musibah. Makanya kata para ulama, Allah berfirman, ajibu da'i Allah, penuhilah undangan Allah. Orang-orang yang manggil kepada Allah, penuhi. Dan inilah orang-orang muadzin. Kita harus datang. Dan perhatikan, Pak, Masya Allah, apa kata para ulama? Lau alimta malladhi yafutuka, kalau seandainya kita tahu apa yang terluput dari kita dari sholat jamaah, ketika kita berangkat ke masjid, kita akan gigit jari, kata mereka. Pak, Masya Allah, sekarang kita nggak gigit jari di sini. Kapan kita gigit jari? Gigit jari nanti ketika kita di akhirat. Nyesal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nyesal kenapa dulu itu nggak bisa datang ke masjid. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, Pak? Ketika orang-orang penduduk neraka didatangkan, Pak, ditampakkan semuanya orang-orang penduduk neraka, mereka diadab, takut semua penduduk surga. Ngeri, Pak, kondisinya mereka seperti itu. Ketika ditampakkan, penduduk surga nanya, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Apa kata mereka? Pertama kali mereka ucapkan apa? Qalu lam naku minal musallin, kami dipanggil sholat tak sholat. Masya Allah, Pak, aman kita dari Allah. Allah hitung, Mbak, setiap itu. Kita akan menyesal mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah pulangkan saya. Mau remedial sama Allah? Nggak ada, Pak. Antum remedial sama sekolah mungkin remedial, ada ujian hernya kan gitu. Sama Allah nggak ada, Pak. Hidup cuma berapa kali di dunia? Sekali. Nggak ada seorang punya 9 nyawa, nggak ada. Reinkarnasi apa? Nggak ada. Semua yang cuma hidup sekali. Qala rabbirji'un, ya Allah balikkan saya ke alam apa? Dunia. Apa kata Allah SWT? Kalla, mustahil. Engkau mau bersedekah, mau sholat, percuma. Kenapa? Kalian cuma janji bualan saja. Kenapa? Pak, Masya Allah, kita tahu dengan kondisi kita, dikasih berkali-kali pun kesempatan, manusia tetap manusia. Kapan mereka nggak diberikan bekal ngingat Allah, lupa. Mau kehidupan kedua, ketiga, keempat, kelima, Pak, bukankah banyak manusia yang terjatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali? Banyak nggak? Banyak. Sering kondisi seperti itu. Ini ternyata Allah ngasih umur yang panjang, tak ingat pula kita masjid. Apa kata para ulama? Itu kita akan gigit jari nanti. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Mereka pada hari kiamat gigit jari, Pak, bukan gigit jari. Ya'uddu ala yadayhi, gigit tangan, Mbak. Saking kesalnya mereka, kenapa kok ditinggalkan nih? Berkawan dengan kawan yang buruk, akhirnya lalai dari masjid. Berkawan dengan teman yang betul-betul menahan kita dari masjid. Nyesel. Kita akan mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidz fulan khalila. Ya Allah, kenapa dulu aku jadikan si fulan jadi kawan? Mereka ngalangin saya dari masjid, melalaikan saya dari masjid. Nggak nyesel, Pak, kita gigit apa? Jari. Itu kata para ulama. Sekarang, Pak, teman kita bukan teman kita yang ngajak untuk tidak ke masjid, tapi apa? Gadget, HP-nya, televisinya, acara programnya di situ semuanya melalaikan. Akhirnya kita akan menyesal, kenapa dulu TV ini aku jadikan kawan, kenapa ini HP aku jadikan apa? Kawan. Semua melalaikan mereka dari apa? Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Pak, Masya Allah, kita perlu tahu bahwasanya ketika kita mau rindu dengan masjid, kita perlu ingat bahwasanya ada beberapa keutamaan yang Allah berikan untuk orang-orang rajin ke masjid. Jadi kita itu betul-betul semangat, Pak, dan kita perlu tahu itu. Pertama, Pak, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan rumah di surga setiap kali berangkat dan pulang. Antum maghrib ini datang, walhamdulillah datang. Pulang nanti, Pak, dapat berapa rumah? 1 rumah. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Masya Allah, gimana kondisinya?
Kalau kita ini mendapatkan tawaran kerja, Masya Allah gaji besar, rumah dapat, akomodasi juga ada, tenang santai, semua udah ada disiapkan. Berangkat gak kita ke sana? Oh berangkat Pak, sampai orang di atas kursi roda pun pergi. Gak bisa mereka tinggalkan itu. Mereka harus ke sana. Mereka gak bisa tinggalkan itu seperti itu. Mereka harus pergi. Sekarang Pak, dengan janji Allah yang banyak. Dan ingat Pak, Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya Allah itu nggak bakal nyelisih janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi yang janjinya dan ucapannya jujur? Nggak ada Pak. Manusia banyak yang dusta. Masya Allah, kadang-kadang pejabat pun mengatakan nggak korupsi, ternyata apa? Korupsi. Siap untuk melayani masyarakat, ternyata apa? Tak dilayani. Wallah banyak. Cuman janji belaka. Allah kapan udah berjanji? Mungkin nggak dusta? Mustahil. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisih janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Pak, Masya Allah, rumah-rumah itu Allah Subhanahu wa taala bangunkan bukan cuma sekali. Sekali itu Pak, setiap kali berangkat dan pulang. Berarti minimal berapa kali kita Pak? 5 kali. Kalau sholatnya di masjid. Kalau sholat di rumah dapat tak? Tak dapat. Kenapa? Perhatikan Pak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid." Siapa saja yang berangkat ke masjid. Syuf, berangkatnya sholatnya di mana? Masjid. Bukan di rumah lo ya. Di mana? Masjid. Yang sholat di masjid itu adalah laki-laki yang soleh. Yang sholat di rumah laki-laki yang solehah. Nah, maksudnya ini tempatnya Mak. Wanita sholatnya di mana? Di rumah. Tapi laki-laki sholatnya di mana? Masjid, sholat wajibnya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Setiap kali dia pergi dan setiap kali dia pulang, a'adallahu laka fil jannati nuzula. Allah siapkan untuk engkau tempat tinggal rumah. Di mana? Di surga. Kullama ghada auraha, setiap kali pulang dan pergi. Masya Allah Pak. Allah jadikan rumahnya bukan di dunia. Di mana? Di surga Pak. Kita mau beli rumah di dunia lah ini. Di dunia itu Pak, apa-apa udahlah jelek, mahal pula kan. Antum mau bangun rumah berapa? Kita Pak, ada nggak rumah yang sampai 10? Ana mau tanya, as'alukum billah, ada nggak orang sekarang punya rumah 10? Mungkin ada, jarang. 11, 12, 13. Tapi kita Pak, nanti rumahnya banyak atau sedikit? Banyak untuk orang yang rajin ke masjid, sedikit untuk orang yang tak pernah ke masjid. Pak, walhamdulillah kita masih dikasih umur oleh Allah, perbanyaklah rumah kita di sana. Tapi untuk apa rumah itu? Kalau banyak-banyak, lah kan nggak ada penghuninya. Ada istri kita. Istri mana? Bukan istri di dunia. Istri di dunia iya, sama istri di mana? Akhirat. Siapa? Bidadari. Allah siapkan untuk kita semua. Sebanyak itu. Pak, Masya Allah, kapan Allah udah ngasih semua Allah kasih. Allah tuh nggak pelit Pak. Kapan udah ngasih Allah tuh nggak apa? Nggak pelit. Allah Wahhab, Allah Razzaq, Allah Mu'ti, Allah pemberi, Allah ngasih hadiah semuanya untuk manusia. Tanpa ada pamrih bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, Allah enggak minta sama manusia. Untuk apa? Allah enggak butuh sama manusia. Tapi manusia yang butuh sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Masya Allah, ternyata syaratnya itu tak banyak dan juga tak besar. Kita Pak mau mendapatkan fasilitas rumah, fasilitas gaji yang besar dan sebagainya. Berat Pak cobaannya, berat syarat-syaratnya. Apa? Ijazah S1 jurusan apa, ya kan? Dulu pendidikan kita mahal tidak? Mahal. Sekarang cara sholat pun udah diajarkan, buku sholat pun tersebar di mana-mana. Sifat sholat Nabi punya Syekh Al-Albani rahimahullah diterjemahkan di mana-mana, dikaji di mana-mana. Tinggal belajarin. Murah Pak, gratis, datang ke masjid. Ternyata juga tak mau datang. Bukannya satu hal yang susah datang ke masjid untuk mendapatkan rumah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan antum Pak, Masya Allah, kadang-kadang kita ini nangis dapat rumah dari orang tua kita, tapi kita tak pernah nangis dapat rumah dari siapa? Allah. Kita nganggap pemberian Allah teremeh untuk kita. Tidak ada apa-apanya, seakan-akan ini wallah satu hal yang tafih, satu hal yang ringan.
Padahal Pak, yang Allah beri untuk manusia bukan yang murah. Apa kata Nabi kita Muhammad? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Yang Allah jual untuk manusia, untuk hamba-hambanya, ghaliyah, mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Yang Allah jual itu apa? Surga. Jadi Pak, kalau kita masuk surga itu Masya Allah, nggak nanggung-nanggung Allah beri. Makanya kalau doa sama Allah tuh jangan nanggung. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Jangan kau ngomong kayak gitu. Ya Allah, aku nih nggak layak masuk surga, tapi aku tak kuat juga di neraka. Allah nggak suka. Jangan nanggung, minta langsung sama Allah. Ya Allah, masukkan saya kemana? Surga. Jangan nanggung, Mak. Ya Allah, kasih saya mobil, bannya aja nggak apa-apa ya Allah. Allah tak suka. Walakin i'zimil mas'alah, kata Nabi. Betul-betul tekadkan, minta bulat sama Allah. Surga Pak, kapan udah Allah kasih? Nggak mungkin Allah jadikan kita itu cuman penduduk surga di emperannya aja. Nggak mungkin Pak. Allah kasih apa? Semuanya. Maka minta sama Allah surga tadi. Rumahnya minta, bidadarinya minta, nikmatnya semua minta kepada Allah. Kenapa? Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'alullah al-firdausal a'la." Kalau engkau minta sama Allah, minta surga yang paling apa? Tinggi. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Karena surga yang paling tinggi itu apa? Firdaus. Jangan nanggung Pak, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kata para ulama aja nih. Kenapa? Para ulama itu, para masyayikh itu sampai bingung. Wa laysa nailuhu bi aziz. Mendapatkan rumah dari Allah tuh nggak berat, syaratnya nggak banyak. Kita Pak harus ada ijazah ini, ijazah itu. Ternyata seakan-akan kok kayaknya berat bagi kita. Itulah kata para ulama, pola pikirnya itu udah berubah. Dan antum tahu Pak, Masya Allah, antum kalau lamar kerja untuk mendapatkan fasilitas tadi, buru-buru atau nyantai? Buru-buru kan? Kita sampai kadang-kadang kejar pesawat, kejar bus dan sebagainya. Kalau telat, Masya Allah, tutup pendaftaran, habis gitu kan. Tapi sama Allah SWT nggak usah buru-buru, segera. Tapi jangan sampai ngos-ngosan, nggak usah. Justru apa kata Nabi kita Muhammad? Idza sami'tumun nida. Kalau kalian tuh dengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, famshu ilaiha, datangin salat, wa alaikumus sakinatu wal wiqar. Tenang, santai, jalan saja, nggak perlu lari. Kita Pak ngejer apa, harus lari ke sana ke sini, betul-betul capek, letih sama Allah. Hatta kita safar pun Pak, di mana-mana pintu Allah itu terbuka, rumahnya untuk siapa? Untuk kita. Datangin saya dapat lagi pahala. Datangin saja juga dapat apa? Pahala. Itu yang pertama. Jadi Pak, Allah bangunkan surga, Allah bangunkan rumah di mana? Surga. Ingat Pak, rumah yang kita bangun itu nggak murah di dunia lo ya. Apalagi rumah siapa? Allah yang Allah berikan untuk kita. Itu bukan satu hal yang murah. Itu kita harus jaga Pak, dan kita berlomba-lomba mendapatkan itu. Kemudian yang kedua Pak, Masya Allah, takfirul khataya, menghapus dosa-dosa kita. Kenapa Masya Allah? Karena Rasulullah SAW bersabda Pak, idza tawadda'al abdul muslim, jika seorang muslim itu berwudu dengan wudu yang benar Pak, faghasala wajahahu, dan dia mencuci wajahnya. Apa kata Nabi kita SAW? Belum berangkat ke masjid dulu ya, masih ibadah apa? Berwudu. Apa kata beliau? Kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha, akan keluar semua dosa-dosanya yang dia gunakan untuk bermaksiat dengan kedua matanya. Cuci wajah Pak, kita bermaksiat dengan cara apa? Melihat hal-hal yang apa? Haram. Wah, Masya Allah Pak, zaman kita sulit sekarang dengan mata. Imam Syafi'i rahimahullah, kacau hafalannya, Qurannya kacau, hadisnya kacau, gara-gara apa? Lihat setengah betis seorang wanita, sampai itu dapat ditulis dalam diwan Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'ahidzi, aku tuh ngadu sama Imam Waqi', guru saya, tentang buruknya hafalan saya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Waqi' mewasiatkan kepada saya meninggalkan apa? Maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdahu asin, dan beliau mengabarkan ilmu itu adalah cahaya Allah, dan Allah nggak bakal memberikan cahaya itu untuk orang bermaksiat. Lupa Pak hafalannya Imam Syafi'i gara-gara sebab mata.
lihat setengah betis. Imam Syafi'i Pak, Masya Allah, beliau nih kapan masuk pasar, ulama-ulama yang kuat hafalannya Pak, ngambil katun kapas dimasukkan ke mana? Ke telinga. Kenapa? Sebabnya kapan udah masuk masuk pasar Pak, akan teringat semua ucapan yang diucapkan sebuah dosa ataupun sebuah pahala. Kenapa? Susah lupanya Imam Syafi'i, saking kuatnya hafalan Syafi'i. Ucapan dusta teringat, ucapan fahisyah yang keji teringat, maka beliau wanti-wanti, beliau masukkan ke dalam apa? Telinganya. Ternyata bisa lupa dengan sebab apa? Mata. Dan beliau ini tak sengaja melihat. Kita ini Pak, Masya Allah, bukan lagi setengah betis, setengah paha. Dan itu pun zaman dulu tak sengaja terlihat. Zaman kita sekarang sengaja dibuka. Sebab mata nih Pak. Wajar kaum muslimin susah ngafal Quran sekarang, ya kan? Atau merasa dengan Pak, ngafal Quran kenapa susah? Sebabnya apa? Maksiat, dosa. Pak, ngafal 1 juz hilang 30 juz. Ngafalnya berapa juz? 1 juz hilang 30 juz habis. Kenapa? Imam Syafi'i sekali. Dan itu tak sengaja. Kita Pak, Masya Allah, ke pasar ya nengok, ke tempat kerja ya tetengok juga. Bukan cuman betis saja Pak, setengah paha, rambut, wajah, kepala, leher. Bahkan lagi Pak, pakaian menerawang. Berpakaian deh, tapi apa? Telanjang, menerawang. Di zaman Nabi belum ada. Zaman kita di mana-mana. Itulah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Dengan cara wudu Pak, dengan di rumah, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kharaja min wajhihi kullu sayyi'atin, keluar dari semua dosa-dosa dia Pak, dari wajahnya, dari matanya, setiap air yang ngucur dari dia. Sampai apa? Hatta akhiru qatratil ma, sampai akhir tetesan di wajah. Hilang Pak semua. Penting Pak. Yang kedua apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma. Kalau dia mencuci tangannya Pak, Masya Allah, akan keluar semua dosa-dosa dia yang dia kerjakan di mana? Tangannya. Memukul istri, Masya Allah, mukul anak, boleh mukul, boleh, ada syariatnya. Tapi banyak kaum muslimin mukul sampai nampar wajah, sampai luka memar. Jangan dikira Allah tidak minta pertanggungjawaban Pak. Wallah, antum kalau pernah dulu menyakitin istri, nyakitin anak, coba minta maaf sama anak kita sebelum mereka yang nuntut antum. Kenapa? Masya Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi fit dima. Pertama yang Allah mintai pertanggungjawabannya, Allah tanya, istri kita bukan milik kita. Milik siapa? Allah. Cuman titipan Pak. Anak kita milik siapa? Allah. Bukan milik kita Pak. Allah itu marah ketika ada makhluk yang Allah ciptakan dengan cara yang paling baik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan yang terbaik Pak. Kita sakiti sampai ada yang cacat, sampai ada yang luka Pak. Satu tetes darah yang keluar, satu tetes darah yang beku gara-gara kita. Wallahi minta maaf sama mereka. Ini kadang-kadang tangan kita ini kok zalim sama orangnya. Sama istri zalim, sama anak zalim, sama tetangga zalim, semuanya zalim ini. Kemana kita lari Pak? Wallahi wudu. Minta maaf sama mereka dan wudu. Kalau urusan kita sama manusia minta maaf. Urusan kita sama Allah, taubat dan berwudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan akan keluar semua dosa-dosa dia yang dikerjakan sama kedua tangannya. Semua insyaallah. Dengan bertaubat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tetesan terakhir ketika mereka berwudu. Sampai apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan pun dia untuk ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat haram. Kapan dicuci kakinya Pak? Semua dosa-dosa dia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tetesan terakhir yang keluar dari apa? Dari kakinya. Itu Pak Allah hapuskan. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, apa kata para ulama? Kemudian kalau dia udah berwudu dengan sempurna dan berangkat ke masjid, berarti apa kata para ulama? Wudu itu di masjid atau di rumah sebenarnya? Di rumah. Wudu di rumah. Untuk dapatkan keutamaan ini di rumah wudu. Kenapa? Akan hilang semua dosa-dosanya dia. Kemudian dia berangkat ke masjid. Nah, apa kata para ulama? Jadi ke masjid itu
Wudhu boleh, wudhu di masjid. Tapi yang afdalnya di mana? Di rumah. Itulah satu hal yang paling bagus dan paling baik untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Berangkatlah kita ke masjid, Pak. Masya Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, setiap langkah yang dia langkahkan akan mengangkat apa? Derajat dan menghapus dosa. Itu, Pak, kalau wudhunya di mana? Di rumah. Jadi itulah kata para ulama, biar kita betul-betul mendapatkan keutamaan ini, wudhu di rumah, setiap langkahan kaki kita akan mendapatkan pahalanya. Makanya, Pak, Masya Allah, langkah kaki itu nggak perlu sampai lari kita ke masjid. Kecil langkah itu. Kenapa? Memperbanyak derajat dan juga menghilangkan dosa. Perkecil, Pak, perkecil. Apa kata para ulama? Saghir khutaka idza ghadawta li masjidi. Kecilkanlah langkah kaki engkau ketika berangkat ke masjid. Kecil aja, Pak, normal saja. Kenapa? Fala rubbama ghufirat dzunubuka bil khuta. Bisa jadi dosa engkau yang banyak dihapuskan dengan banyaknya langkah. Kemana? Ke masjid. Tamshi wa masyuka lil masajid kurbatun. Engkau berjalan, ingat, engkau berjalan itu akan dihitung pahala oleh Allah SWT. Jadi kalau bisa pun ke masjid, kalau seandainya jarak rumah kita dengan masjid dekat, jangan naik motor. Ngapain? Jalan kaki, Masya Allah. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau bisa jalan kaki. Kalau kita naik, Pak, naik onta, naik keledai, tidak dapat pahala ini. Ustaz, kan ontanya melangkah, nggak dapat. Roda kan berputar, nggak dapat. Kata Nabi yang dapat itu apa? Berjalan. Ini sama seperti hari Jumat. Hari Jumat Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man ightasala wa ghassal yaumal jum'ah. Siapa yang mandi dan membuat orang mandi? Maksudnya apa? Siapa yang mandi hari Jumat dan membuat orang mandi? Maksudnya apa? Ya junub, bersubuh. Mau tak mau itu. Maksudnya membuat istri apa? Junub mandi. Jadi, Pak, usahakan kalau bisa tuh waktu luang mandilah, buatlah istri mandi hari apa? Jumat. Mandi kita salah wakasal. Siapa yang itu mandi di hari Jumat dan juga mandi. Kemudian itu menggunakan minyak wanginya dan dia berangkat ke masjid, tsumma yamshi ilal masjid wa laysa biraqibin, dan tak naik kendaraan. Tak naik apa? Kendaraan. Dia mendapatkan pahala puasa setahun dan sholat setahun. Hadisnya hadis yang sahih. Jadi kalau dekat rumahnya tak perlu naik motor, jalan aja. Dan kalau bisa dikecilkan. Bukan berarti, Ustaz, gimana kalau rumah anak dekat, anak muter-muter masjid aja ya sebelum masuk masjid. Ya enggak, jangan. Itu buat ibadah baru, itu enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi pun rumahnya dekat enggak dengan masjid? Dekat, tak ada Nabi putar-putar, tak ada. Ya udah, normal saja. Yang penting kita itu berusaha ketika ke masjid dengan cara berjalan, melangkahkan kaki kita. Na'am, wallahu alam bissawab. Jadi, Pak, dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang bisa menghapuskan banyak dosa, menghapuskan banyak maksiat, wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah angkat derajat yang tinggi. Beliau mengatakan, Pak, Masya Allah, mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, kami mau wahai Rasul. Apa amalan itu? Apa kata beliau? Isbaghul wudu'i fil makarih. Menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tak enak. Contoh sholat subuh. Sholat subuh itu, Pak, kapan udah waktu dingin jangan wudhunya sembarangan. Isbaghul wudu, asbighil wudu. Sempurnakan apa? Wudhunya. Sempurnakan 3 kali. Betul-betul ngena, jangan dingin. Cuman sebentar dan sebagainya. Jangan. Sempurnakan isbaghul wudu fil makarih. Yang kedua, Bapak, wa kathratul khuta ilal masjid. Memperbanyak langkah ke mana? Masjid. Wa intidharu salati ba'da shalah. Nah, ini dia. Nih kita nih sekarang, Pak. Menunggu habis salat untuk salat berikutnya. Kita, Pak, menunggu salat Isya, habis salat apa? Maghrib. Ini dihitung oleh Allah, jalan terus, Pak, hitungan malaikat. Hapus. Dosa kita dihapus. Ada terus oleh malaikat. Fadzalikumur ribat. Itulah dinamakan ribat. Isya. Afwan, ini kita sholat dulu,
Sholat dulu, habis itu lanjut kajian. Sampai jam berapa kita? Oh, sampai jam 12 nanti ya nanti. Biasanya sampai jam berapa biasanya? Selesai. Sampai jam 9 betul nih, sampai jam 9. Iya, sampai 9. Ya akhir ala kulli hal, enggak apa-apa, kita coba bismillah. Nah, wasallallahu nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan kajian kita lagi. Tapi ana mohon maaf Pak ya, ana itu agak nggak terbiasa kalau kajian tuh sambil ada makan. Nggak bisa nah. Jadi dulu kami di pondok juga seperti itu, nggak pernah mau di pondok ketika kuliah sampai ngisi kajian di mana-mana, kami itu nggak terbiasa untuk di majelis itu ada suara buka plastik kretek-kretek gitu, nggak bisa nah. Jadi afwan Pak ya, jadi nggak apa-apa, kita nanti habis kajian baru apa? Baru makan. Dan itu memang karena para ulama zaman dulu, masya Allah. Ana sedikit cerita sedikit Pak ya. Ulama zaman dulu sampai mengatakan athqalu sa'ati alayya sa'atun akulu fiha. Waktu yang paling berat bagi saya itu waktu makan. Kita dulu Pak pas santri waktu paling senang waktu makan. Kalau kapan dah tet Ustaz, intahad dawam, habis waktu Ustaz. Kan gitu. Mau makan. Itu tapi kalau ulama zaman dulu nggak bisa Pak, nggak bisa. Ada kejadian masya Allah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kita itu datang ke sebuah kota. Jadi ketika datang ke sebuah kota, ada beberapa macam tulabul ilm gitu Pak, para penuntut ilmu itu dikasih hadiah sama muhsinin berupa ikan yang besar. Oh masya Allah Pak, gampangnya kepala kakap lah. Itu dikasih ikan yang mewah gitu loh Pak, yang masya Allah. Itu cukup untuk mereka semua. Ini muhsinin yang ngasih. Tiba-tiba, ini Pak bukan makanan mereka karena mereka ini kan di gurun, di padang pasir. Nggak ada makanan ikan itu, nggak ada. Tiba-tiba dikasih ikan, bagi mereka itu apa? Mewah, seafood gitu loh. Ketika dikasih seperti itu, mereka mau lahap. Dan ternyata Imam Ahmad datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan kajiannya di waktu ini dan waktu itu. Waktu mereka makan, apa yang terjadi Pak? Makanan ini tak mereka sentuh, mereka kasih ke orang, mereka ngapain? Belajar ke majelisnya siapa? Imam Ahmad. Maksudnya apa? Makan dan belajar tak bisa disatukan, tak bisa. Makanya Allah berfirman Pak, masya Allah. Ini firman Allah nih Pak, ajib untuk kita. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak pernah jadikan untuk manusia di satu tubuhnya ada dua hati. Maksudnya apa? Satu berpikir sambil belajar, satu makan, mungkin enggak? Enggak mungkin. Satu main HP, satu belajar, mungkin enggak mungkin. Ini Allah firmankan, enggak mungkin. Makanya manusia itu, antum coba baca Pak di Google, mungkin enggak manusia multitasking? Enggak bisa. Multitasking enggak bisa manusia. Dan itu sudah terbukti Pak. Jadi Allah firmankan seperti itu. Kalau kapan satu amalan, ya satu amalan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha yuhibbu rajulan idza amila amalan atqana. Allah mencintai seseorang kapan beramal bekerja dituntaskan dulu, baru lanjut ke yang lain. Wa idza faraghta fansab. Kalau udah selesai baru yang lain. Kalau udah selesai belajar baru makan. Nah gitu dia. Jadi selesaikan dulu satu, baru kalau udah selesai pindah ke yang lain. Nah, wallahu alam. Jadi afwan Pak ya. Kalau sama ustadz lain, kalau ustadz yang membolehkan ya fadhal. Tapi hampir rata-rata kayaknya nggak membolehkan gitu loh. Tapi kalau ana memang agak berat Pak. Nah, ana agak berat. Nah, wallahu alam. Fadhal. Kita lanjutkan lagi kajian kita Pak. Tentang masalah masjid. Antum tahu Pak, masya Allah, keutamaan yang berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebaikan dunia atau kebaikan apa? Akhirat. Untuk orang yang rajin ke masjid Pak. Keutamaan akhiratnya itu udah nggak ragu lagi Pak, karena Allah berfirman hayya 'alas shalah, setelahnya apa? Hayya 'alal falah. Ayo kita sholat, apa ganjarannya? Keberuntungan. Dan Allah tak khususkan keberuntungan itu di akhirat saja lah, dunia dan akhirat, masya Allah Pak.
Dan keutamaan-keutamaan ini sangat banyak sekali, Pak. Dan Masya Allah, ini terbukti loh, Pak ya. Kalau kita lagi susah, ruwet dan sebagainya, antum datangnya kemana, Pak? Ke masjid atau ke tempat lain? Ke masjid. Kalau orang Islam, Pak, ke masjid. Kalau orang-orang kafir, ke klub malam dia, minum khamr dia, apalagi mungkin sebagian orang bunuh diri. Wallahi banyak. Tapi umat Islam, Pak, kapan ada masalah, kemana dia? Ke masjid. Ali bin Abi Thalib tengkar sama Fatimah, kemana larinya? Ke masjid. Sampai ada kunyahnya, lakopnya Ali bin Abi Thalib. Apa lakopnya, Pak? Abu Turab, bapak debu. Kenapa? Tidur di masjid, rehat sebentar. Karena lagi ada cekcok, nih malas Ali bin Abi Thalib untuk diperbesar, datang ke masjid, tidur di masjid. Jadi Pak, sebenarnya masjid itu 24 jam harusnya terbuka, jangan dikunci. Kenapa? Karena kadang-kadang bertengkarnya tengah malam gitu. Lah ada soft canda, zaman canda. Nah, zaman dulu Pak, masjid itu terbuka 24 jam. Kalau zaman kita bahaya sekarang, Pak. Kotain Pak, hilang. Kalau 24 jam apa terbuka. Tapi aslinya Pak, masjid itu nggak ada waktu dikunci, nggak pernah. Zaman dulu selalu apa? Terbuka. Karena kondisinya Pak, banyak orang-orang itu mendapati masalah itu kapan saja. Nah, kapan ada masalah ngapain? Sholat. Masya Allah, Pak. Nabi Yakub alaihi salam ruwet masalahnya, Pak. Yusuf hilang, Benyamin hilang, saudara yang paling besar itu, Pak, hilang juga. Masya Allah. Sampai Nabi Yusuf ketika itu, Pak, dijeburkan ke dalam apa? Sumur. Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf, Pak, sedihnya Masya Allah. Ya Pak, kita nggak bisa, Pak, lepas dari anak tuh nggak bakal bisa. Tapi apa yang terjadi, Pak? Saking nggak bisanya lepas Yakub nih dari Nabi Yusuf alaihi salam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa biyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadhim. Nabi Yakub itu langsung sedih. Yang bola mata hitam, Pak, jadi apa? Putih. Buta, Pak, nggak bisa lihat lagi, buta. Seringnya apa? Nangis terus seperti itu. Ketika kehilangan semuanya, kemana larinya Nabi Yakub? Allah. Apa kata Nabi Yakub? Qul innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku ini hanya mengadukan perkara saya. Gampangnya kalau sekarang, Pak, curhat kan. Ashku nih, Pak, ngeluh, ngadu. Sama siapa? Qul innama ashku bathi wa huzni. Aku cuman ngadu akan masalah saya dan juga masalah kesedihan saya hanya kepada Allah, tak yang lain. Dengan cara apa? Sholat. Sholat itu, Pak, udah ada dari sejak zaman dulu. Mereka semua sholat, tapi syariatnya beda. Sama juga Nabi kita Muhammad SAW dapat masalah ngapain, Pak? Sholat. Ada satu hadis, Hudzaifah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kena masalah ngadunya ngapain? Salat. Curhat di sujud, minta, Pak, Masya Allah, semuanya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Salat. Kita, Pak, kalau ada masalah datanglah ke masjid, curhatkan semua. Masya Allah. Ada sebuah cerita, Pak, di Timur Tengah. Anak akan sebutkan beberapa cerita, Pak, di Timur Tengah. Jadi di Timur Tengah itu, Pak, ada sepasang suami istri bertengkar. Tengkarnya itu berat sampai hampir buat perceraian. Mau apa? Mau pisah. Pak, ini istrinya susah disampaikan nasihat dan sebagainya. Keluarlah suaminya, tapi nggak diucapkan cerai. Bingung dia, keluar dia dari rumah, berangkat ke masjid. Pas berangkat ke masjid, Pak, nangis dia, ngadu sama Allah. Ya Allah, berat gitu kan. Pak, kalau di Timur Tengah, Pak, yang suaminya bagus dan sebagainya seperti itu berat, apalagi istri kita kan gitu. Ini istri-istri orang soleh lo, berat ya. Pasti kita lebih banyak cobaannya, bukan? Pasti. Kemana dia lari? Ke masjid. Habis minta sama Allah Subhanahu wa taala semua, Pak, dia tangis sih. Pulang, istrinya, Pak, Masya Allah, udah dandan, pakai baju yang menggoda semuanya. Apa kata istrinya? Saya minta maaf. Itu, Pak, siapa yang gerakkan hati untuk minta maaf? Siapa? Allah. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inna quluba bani Adam baina isba'ini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam ada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha haitsu yasha. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah apa?
Mau. Awalnya Pak hari ini benci sama suaminya, nggak usah hari ini Pak, sekarang semisal 10 menit bisa nggak dia suka? Bisa. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya kita semangat tiba-tiba futur, yang awalnya futur tiba-tiba semangat. Siapa yang gerakkan Pak? Allah. Maka kita dimintakan ketetapan hati, minta sama Allah. Ini Pak, dia minta sama Allah, gerakan hatinya untuk apa? Untuk sadar, minta maaf langsung Pak. Itu terjadi. Jadi kata para ulama, kapan kita Pak nggak mungkin lepas dari masalah setiap hari. Pasti ada masalah. Pasti ada, imma anak, imma istri, imma tetangga, imma pekerjaan, imma apalagi kawan sahib, itu pasti banyak. Caranya datangin masjid. Jadi ada cerita Pak, Masya Allah, ada salah seorang syekh kebangsaan Saudi datang ke Mesir. Ini cerita beliau, dan di YouTube ada kok. Beliau ini termasuk syekh terkenal, di acara televisi banyak, beliau ini di acara YouTube juga banyak terkenal, masih hidup sampai sekarang, hafizahullah. Beliau datang nih Pak dari Saudi ke Mesir ngisi kajian. Ngisi kajiannya itu di Iskandaria. Di Iskandaria ngisi kajian. Beliau ini Pak mau safar ke tempat lain. Pesawatnya itu ada harus ke Kairo dulu. Jadi berangkatlah dari Iskandaria ke Kairo. Nah, beliau dikasih fasilitas untuk nginap di hotel. Apa kata beliau? Jangan di hotel. Cukup di mana? Di masjid. Kalau di hotel tuh mubadir satu, kemudian yang kedua, nanti istilahnya saya akan ketinggalan sholat subuhnya, saya nggak mau. Kenapa? Saya ini safar, takutnya telat, kan gitu. Tapi kalau di masjid, Pak mau tak mau bangun, kan gitu. Jadi beliau khawatir di situ. Apa kata beliau? Ana nggak mau ketinggalan pesawat, ana nggak mau ketinggalan subuh. Ana mau di masjid, biarkan. Engkau mau di masjid sih? Ya aku mau di masjid. Hubungin yang masjid di dekat bandar. Akhirnya banyak yang terima beliau. Ada satu masjid Pak. Akhirnya beliau berangkatlah ke masjid tadi. Sebelum penerbangan di waktu apa? Pagi. Berangkat ke sana Pak, ke masjid itu. Ternyata masjidnya terang gitu loh Pak. Nyala semua lampu. Dikiranya disiapkan untuk beliau. Ketika beliau masuk masjid, kok nggak ada orang? Dikira beliau udah ada yang nyambut, nggak ada orang. Karena orang-orang udah pada tidur, karena ini tengah malam. Tengah apa? Tengah malam orang udah pada tidur. Ternyata ada satu orang macam di sini Pak, di mihrab. Satu orang di mihrab, nangis dia, doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai terisak-isak itu Pak. Akhirnya beliau datanglah deket orang tadi, tapi sholat tahiyatul masjid. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Ketika habis sholat, orang ini selesai juga sholatnya. Dia berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dideketin. Ya am, wahai pamanku, apa yang membuat engkau menangis seperti ini? Apa kata paman tadi? Dia mengatakan, orang tadi mengatakan, istriku mau lahiran jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Biaya dan ternyata harus disesar, nggak bisa normal. Dokter mengatakan nggak bisa normal. Ini harus apa? Sesar. Dan biaya sesar itu 15.400 june, 15 ribuan. Kalau nggak salah 15.400 june, sekitar 12 jutaan. 15.000 june. Harus apa? Sesar. Apa kata beliau? Dan saya tak memiliki satu pun june, satu pon saya tak miliki. Saya nggak tahu kalau seandainya tak dilaksanakan sesar nih, meninggal istri saya. Nangis Pak. Apa kata syekhnya? Saya langsung mengatakan, ya udah balik lagi, nggak usah ngobrol kita. Minta sama siapa? Allah. Lanjutkan lagi doanya. Lanjutkan lagi doanya Pak. Syekhnya itu cuma sholat. Namanya syekhnya Syekh Muhammad As-Sawi. Itu syekhnya. Jadi syekhnya lanjutkan sholat lagi. Sholat witir. Habis itu tidur Pak di masjid. Dan beliau tahu ini orang ini nggak selesai doanya. Terus doa, nangis Pak, berlinang air mata. Sampai akhirnya syekhnya pun ke pojokan masjid tidur di sana. Ternyata waktu azan subuh orang udah rame. Orang sudah apa? Sudah rame. Beliau bangun. Pas beliau bangun, beliau berwudu, beliau bersih-bersih semuanya Pak, selesai. Beliau ketika duduk di shaf, iqamat. Sebelum iqamat diminta sama imam masjid agar beliau jadi apa? Imam. Apa kata beliau? Saya ini safar. Saya ini banyak kegiatan dan sebagainya. Engkau saja yang imam. Apa kata imam masjid? Enggak, engkau wahai syekh jadi imam. Akhirnya apa kata syekh? Kalau begitu baiklah, saya jadi apa? Imam. Jadi imam. Qaddarallah. Ketika beliau jadi imam, speaker masjid itu Pak ngarah ke sebuah apartemen sampai ke lantai 3. Ada salah satu orang kaya dengar suara beliau tanda, ini Syekh Muhammad As-Sawi nih.
Datang ke sini nih. Awalnya beliau tuh tak mau ke masjid itu, Pak. Mau ke masjid lain. Tapi gara-gara dengar suara beliau kemana? Ke masjid tadi. Gara-gara ada syekh tadi. Datanglah dia ke masjid tersebut, orang kaya tadi. Pas datang, habis sholat subuh, didatangin syekhnya. Dia mengatakan, wahai syekh, aku sering dengar ceramah engkau. Asli aku tak mau ke sini. Tapi gara-gara aku mendengarkan suara engkau yang membaca Al-Quran dan engkau yang jadi imam, aku langsung datang. Tujuan saya cuma untuk mengucapkan salam. Apa kata Syekh? Waalaikumsalam warahmatullah. Ya basa-basi dan sebagainya. Akhirnya orang kaya ini mengatakan, wahai Syekh, saya ini sebenarnya ada zakat mal yang belum saya tunaikan. Saya ini punya perusahaan plastik besar, ya, tapi ada sedikit zakat yang belum saya tunaikan, sisanya. Ditanya, berapa sisanya itu yang kau mau bayar? Tapi Syekh, kata orangnya, saya mau bayar itu untuk satu orang, saya nggak mau dipecah. Saya butuh satu orang yang butuh sama uang tadi, cuman satu orang. Ditanya, berapa engkau butuh? Berapa engkau mau bayar zakatnya? Semua yang ada saya, yang harus saya zakati 15.400 junai. Berapa? 15.400 junai. Syekhnya, Pak, langsung nggak bisa tahan. Beliau mengatakan, hati saya bergetar. Saya langsung betul-betul merinding. Apa kata syekhnya? Tunggu sebentar, saya akan panggil seseorang yang butuh engkau. Datang dia. Pas dipanggil, Mak, ternyata ada di pojokan masjid. Pas datang, apa kata syekhnya? Itu bekas wajah bengkak itu masih ada. Habis apa? Habis nangis masih ada, wajah bengkak itu masih ada. Karena malam hari suntuk dia itu ngapain? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Datang dia. Apa kata syekhnya? Wahai engkau, ceritakan apa yang engkau ceritakan kepada saya malam tadi. Diceritakan, Pak, semua. Kalau istri saya itu bakal lahiran sesar dan butuh 15.400 apa? Junai. Apa kata syekhnya? Cukup. Ceritakan apa yang kau ceritakan tadi kepada saya. Saya mau bayar zakat semuanya 15.400 junai. Pak, langsung sujud syukur orang tadi, Pak. Langsung apa? Dia meninggalkan kami berdua seakan-akan dia itu cinta betul sama Allah. Jatuh cinta sama siapa? Sama Allah. Dia itu udah jatuh cinta sama Allah, langsung sujud, Pak, doa, nangis dia di situ sama Allah SWT. Masya Allah. Ajib. Mungkin nggak Pak kita datang ke istana dan presiden ini lihat kondisi kita susah, tiba-tiba ditolak? Mungkin nggak? Wallahi mustahil. Pun kalau ditolak, Pak, yang nolak itu penjaga-penjaganya. Tapi kalau presidennya lihat, Mak, hampir jarang ditolak. Pun kalau ditolak, ya nggak tahu lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala, tak ada penjaga rumah Allah. Allah buka itu semua pintu masjid, Mak. Tinggal kita mau datang, kalau keterdesak tinggal apa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mau nggak kita angkat tangan sama Allah. Sedangkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu, Allah itu dermawan. Pak, kita ini punya uang tapi bakhil. Kalau seandainya ada orang minta ke kita, ada orang, pasti kita malu nggak ngasih. Kalau ada orang, kenapa malu? Allah, Pak, hayy, Allah pemalu. Yang kedua, Allah dermawan. Udahlah pemalu dermawan. Kapan diminta? Idza rafa'al 'abdu yadayhi ila sama, kalau ada yang ngangkat tangannya ke langit, mustahil an yaruddahu masifra. Allah nggak kasih apa-apa, wallahi mustahil. Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang sama kita, tinggal kita mau nggak minta sama Allah. Jadi ana pernah, Pak, Masya Allah, ini cerita ana langsung. Ana waktu itu safar, Pak, safar ana. Jadi anak kan ada hutang, Pak. Anak ada hutang sesama salah satu ikhwan. Waktu itu hitungannya 2 juta. Ada hutang. Jatuhlah tempo. Jatuh apa? Tempo. Besok harinya sebenarnya udah hari yang harus anak apa? Bayar. Anak ini ke Palembang, Pak. Sama abi anak, sama istri anak. Ada abi anak. Dan anak wallahi nggak mau minta sama abi anak. Nggak pernah. Dan sampai sekarang mungkin abi anak nggak tahu kasus ini. Anak, Pak, kapan susah masa pandemi nggak pernah minta, nggak pernah minta sama abi anak wala umi anak. Telepon terus abi anak, gimana nak? Masih ada nggak ini fulus? Masih ada nggak uang? Masih, Pak. Padahal habis semua. Amal ATM cuma 100.000. Masa pandemi awal-awal itu, anak nggak lagi di lembaga, udah habis betul-betul. Ditelepon sama abi, nggak, Pak, ada. Kenapa, Pak? Ada siapa? Allah. Anak kalau minta sama abi anak terbatas, tapi kalau anak minta sama Allah terbatas tidak? Nggak terbatas. Jadi, Pak, kondisi ketika itu anak itu lagi safar,
pusing balana. Harusnya untuk bahagia, untuk senang-senang kan, tapi anak ada beban hutang gitu loh, harus dibayar besok hari. Akhirnya sampai kondisi istri anak ngomong, bang udahlah bilang aja sama bapak Pak Fulan nggak bisa bayar, nggak mau, nanti dulu sampai besok memang nggak bisa baru ngomong. Akhirnya Pak nyampe di pagi sore Indralaya. Nyampe apa? Indralaya yang di pagi sore itu. Anak Pak, kan itu safar. Sedangkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa mustajab yang nggak bakal apa? Tertolak, mustahil tertolak. Apa itu? Da'watu musafir, doa orang sedang apa? Musafir. Ana musafir sujud, ana juga minta sama Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan kondisi kita dekat sama Allah kapan? Ketika sujud. Fa'akthiru minhu du'a. Kapan sujud? Minta sama Allah, merintih sama Allah Subhanahu wa taala. Ana sujud di situ Pak, ngangkat tangan sama Allah Subhanahu wa taala. Memang agak lama, orang tua ana nunggu di mobil. Memang agak lama. Tapi kita berdoa terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ana enggak tahu lagi mau minta sama siapa, orang tua wallahi ana malu. Ana enggak pernah, Pak. Minta sama fulan tetangga malu ana. Sampai akhirnya Pak, pas pulang ke rumah, tiba-tiba ana salah satu ummahat. Ustaz, afwan. Ini ada hadiah untuk ana, dari ana untuk antum. Gara-gara ana lihat antum terlalu semangat untuk dakwah. Ini ditransfer Pak. Ini 2 juta untuk antum. Karena beliau ini murid ana dulu ketika kajian online. Ana buka kajian online. Jadi beliau itu tahu kondisi ana. Jadi ketika itu beliau mengatakan ini ada 2 juta untuk antum. Terserah untuk antum apakan. Pak ana ceritakan sampai ke istri ana itu Pak. Istri ana langsung sedih gitu. Siapa yang ngasih? Allah. Allah bukan dia. Allah bukan ikhwan siapa, bukan siapa, Allah. Kalau tak Allah gerakkan hati itu mungkin enggak ana merasa terbantu pertama kali bukan sama fulana, bukan sama fulan, sama siapa? Allah. Itulah Pak makanya, dan jumlahnya sama. Yang ditransfer apa? 2 juta sama. Itu Pak langsung merinding. Dan itu kondisi banyak. Tinggal kita mau enggak itu kita letakkan dahi kita kepada siapa? Allah, mau enggak gitu loh. Padahal masjid ini terbuka, rumah Allah tak pernah tertutup, dan bahkan tak perlu ada istilah ketuk pintu Allah, ketuk langit, enggak perlu. Karena langit ini selalu apa? Terbuka. Kalau terbuka ngapain diketuk? Tinggal kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kalau udah kondisi seperti itu, rajin-rajinlah kita minta sama Allah. Jadi sampai disebutkan Pak, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu suka sama orang-orang yang manja ketika berdoa. Ngerti Pak? Manja. Kita dulu ketika masih kecil Pak, minta sama adik kita, minta sama umi kita permen, nggak dikasih. Minta nggak kita? Minta maksa kita kan. Pak minta permen, bunda minta permen kan gitu. Tapi apa kata Allah SWT? Apa kata Nabi? Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah tuh cinta sama orang-orang yang manja kepada Allah ketika apa? Berdoa. Maksudnya, ya Allah, antum semua cerahkan seakan-akan antum dijadikan Allah itu Allahus Somad. Allah apa? As-Somad. Apa Somad? Tempat kita tuh bersandar, tumpuan. Allah tuh tumpuan. Allahus Somad. Allah tuh tumpuan kita, Pak. Masya Allah. Kapan ada apa-apa, bertumpulah sama Allah, bersandarlah kepada Allah SWT. Dengan cara apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Pak, makanya jangan rugi kita tuh kalau seandainya enggak ke masjid. Lagi lapang. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kapan kita lapang, ingat Allah, datang ke masjid. Kenapa? Ya'rifka fi syiddah. Dampaknya Allah akan kenal dengan kita kapan kita apa? Susah. Allah tahu fulan susah, bantu. Fulan susah, bantu. Dengan gerakan hati sendiri Pak, manusia akan datang membantu. Ana masih ingat Pak, ketika awal-awal, Masya Allah ya, Ana nggak pernah minta sama orang. Ana nggak pernah. Apalagi masa pandemi, wallahi mustahil. Ana paling malas minta sama orang. Jadi kondisi ketika itu Pak, beras rumah itu habis di Ana. Waktu masa pandemi waktu itu. Lagi-lagi Pak, Ana nggak ngomong nelpon orang tua, nggak nelpon tetangga, nggak pernah, nggak butuh. Minta sama siapa? Allah SWT. Habis Ana khutbah Jumat Pak, Ana butuh beras nih sekarang. Butuh apa? Butuh beras. Habis khutbah Jumat Ana, habis khutbah Jumat.
Tiba-tiba ada salah satu jamaah mengatakan, Ustaz, afwan, ini ada beras untuk antum. Allah, ana cuma ngadu minta makan sama Allah. Sampai Pak, Masya Allah. Allah tuh tahu ma tukinnu sudur. Apa yang disimpan di hati itu Allah tahu. Tanpa kita ngomong sama Allah, Allah tahu nggak di hati kita? Allah, ya Allah tahu. Taib. Kalau Allah tahu tanpa kita ucapkan, tanpa kita omongkan sama Allah, kalau Allah tahu, kenapa kita nggak ucapkan untuk Allah? Kenapa kita nggak adukan untuk Allah? Makanya Pak, wallahi, sampai disebutkan dalam satu hadis, saking sayangnya Allah dengan kita, disebutkan dalam satu hadis yang sahih. Ketika itu ada yang minta datang kepada Aisyah, minta makan sama Aisyah. Ada seorang ibu bawa 2 anaknya digendong. Aisyah nggak punya apa-apa, illa tamrah wahidah, kecuali 1 kurma. Punya cuma 1 kurma. Apa kata Aisyah? Wahai fulana, aku nggak punya apa-apa. Ini 1 kurma ada dari saya untuk engkau, ambil. Cuma 1 kurma, Pak. Padahal butuhnya berapa kurma? Minimal 3 untuk dia, untuk 2 anaknya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ibu tadi? Dibelah 2, Pak. 1 untuk anak pertama, 1 untuk anak kedua. Dia nggak dapat apa-apa. Demi apa? Dia rela lapar demi apa? Kedua anaknya. Diceritakanlah kasus tadi kepada Rasulullah SAW oleh Aisyah. Apa kata Rasulullah SAW? Allah arhamu bi'abdihi min hadhil ummi biwaladiha. Allah lebih sayang dengan hambanya dibandingkan ibu tadi dengan anak-anaknya. Jadi Pak, Masya Allah, antum mumpung masih bisa manja sama Allah, manja. Antum nangis-nangis gitu Pak, macam kita anak kecil gitu loh. Anin kita tuh Pak, sampai mengucapkan erangan kita ucapkan untuk Allah, sampai kita nangis untuk Allah, sampai kita minta, memang betul-betul minta sama Allah. Dan jangan minta sama orang, nggak perlu. Sama bapak kita, iya bapak kita mampu, tapi ada jauh lebih mampu siapa? Allah. Sampai disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, salullah walau sis'ana lika idan qata. Minta sama Allah SWT walaupun tali sendal yang apa? Lepas. Maksudnya, ya Allah mudahkan saya untuk ngikatnya balik gitu loh. Minta sama siapa? Allah, akidah. Dan kita minta sama Allah SWT yang paling baik di mana? Di masjid, berdoa ngangkat tangan, kemudian kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik. Nah, wallahu alam bisawab. Sampai jam berapa kita nih, Pak? Anak serius ini. Sampai jam 12. Ngeri ada Pak tantangannya. Anak di tempat lain Pak sampai jam 8 sebenarnya. Sampai jam berapa kita nih? Terakhir Pak ya, terakhir nian. Anda nggak tak jawab, ada ya? Nah, taib, yang terakhir nih Pak, ana nasihatkan untuk antum. Sekarang kan udah mulai kita buka lagi kajian. Nanti kan insya Allah mungkin ada ustadz-ustadz yang lain, yang mana insya Allah mungkin ngisi di sini. Itu jangan sia-siakan antum untuk belajar. Pertama, belajarnya bukan di rumah. Dulu kan mungkin di rumah. Anda dapat cerita di mana dulu kajiannya? Rumah ke rumah. Sekarang nggak lagi rumah manusia. Belajar di mana? Rumah Allah SWT. Mumpung Allah kasih kesempatan ini Pak, jangan kita sia-siakan. Semangat kita mengunjungi rumah Allah. Paling tidak Pak, kita tuh datang untuk Allah. Udah, basi itu saja. Kita nggak paham isinya nggak apa-apa. Kita berat nggak apa-apa. Kita nggak tahu, kita sampai pulang ke rumah lupa apa yang disampaikan ustaznya, nggak apa-apa. Yang penting Pak, kita datang untuk berkunjung ke rumah siapa? Allah SWT. Allah cinta rumah dikunjung Pak. Itu kata para ulama. Maka dari itu, kalau bisa seriuslah kita belajar, seriuslah kita ngajian. Kapan ada kajian pengumuman? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, ngapain kata Nabi? Singgah. Sekarang Pak, taman surga itu datang sendiri pengumumannya. Pengumuman kajian datang, pengumuman kajian apa? Datang. Udah datang untuk kita, ternyata kita yang tak mau. Zaman dulu Pak, idza marartum, kalau tak sengaja lewat, suruh apa? Singgah. Ini taman surga yang datang untuk kita, kita tahu tak datang. Apa kata Nabi SAW? Merugi. Ketika ditanya apa itu taman-taman surga, beliau mengatakan hilakul dzikri, halaqah, kajian mengingat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Datengin Pak. Dan kita memang harus semangat. Kenapa? Masya Allah Pak. Ana sedikit Pak, sebenarnya cerita itu ada banyak cerita para ulama zaman dulu Pak, Masya Allah. Hatta zaman kita sekarang. Mungkin kalau zaman dulu banyak orang mengatakan itu kan zaman dulu berat, gak sezaman. Taib. Zaman kita sekarang Pak, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu kapan ngajar Pak, Masya Allah, gak pernah gaib, gak pernah alfa, sedikit pun gak pernah, kecuali beberapa kondisi disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis, murid beliau. Beliau izin gak kajian itu ketika ibunya sakit, dioperasi di Riyadh, terpaksa bolak-balik. Cuman itu saja, yang lainnya nggak pernah gaib. Kalau guru saja bisa semangat seperti itu, harusnya murid lebih apa? Semangat, harus gitu loh. Syekh Ibnu Utsaimin Pak, Masya Allah, di musim dingin, beliau ini orangnya tawadhu. Syekh Ibnu Utsaimin, beliau ini orangnya tawadhu, rendah hati dan zuhud. Beliau Pak didatengin sama raja, dikunjungin sama raja. Raja Saudi langsung Pak, macam kita nih presiden kita lah Pak Jokowi. Ini Raja Saudi langsung datang ke tempat beliau, kediaman beliau, mau bangunin rumah beliau besar. Apa kata beliau? Biarkan rumah saya terbuat dari tin, dari tanah liat, jangan dibangun. Bangunlah rumah-rumah para penuntut ilmu, murid-murid saya. Itu Pak terkenal syukoh zaman kita, syukoh yang sekarang ini Pak, syukoh ini apartemen itu dibangun sama Raja Saudi. Beliau nggak pernah nempatin, yang nempatin siapa? Murid-muridnya. Saking semangatnya beliau ngapain? Ngajarkan ilmu. Beliau pernah Pak, beliau ini orang yang dikasih dana besar, beliau kasih untuk orang. Dapat dana besar dikasih untuk orang. Beliau nggak pikirkan untuk diri beliau. Sampai kondisi Pak, beliau ini jaket itu sampai lusuh. Musim dingin Pak, beliau datang ke masjid ngajar. Yang lain tuh pakai kaos kaki, murid-muridnya pakai jaket yang tebal. Beliau Pak cuman pakai jubah tanpa dalaman kaos. Cuman pakai apa? Jubah tipis, tak pakai kaos kaki. Datang ke masjid ngajar. Yang lain menggigil pakai jaket, beliau tak menggigil. Masya Allah itu Pak. Kalau Saudi antum tahu Pak, kapan udah musim dingin nggak? Dingin itu Pak. Itu semangat beliau rahimahullah. Jadi memang antum mungkin ana udah capek pagi ke siang, siang ke sore, masa mau kajian lagi? Nggak apa-apa. Yang kita cari dari pagi ke sore semua terlaknat, Masya Allah. Kita harus bersihkan di malam hari. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ala inad dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu yang kalian cari setiap harinya terlaknat, dan terlaknat semua isi-isinya, kecuali apa? Illa dzikrullah, ngingat Allah. Kapan kita ngingat Allah Pak? Malam ini sekarang. Jangan sia-siakan. Wa muallimil khair au muta'allimuha, atau orang au muta'allimuhu, atau orang yang mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan dengan cara kajian. Insya Allah nggak terlaknat Pak. Jadi semangat kita. Kalau memang capek Pak, memang capek. Ya kita nanti kajian nih Pak, kemana-mana itu capek memang. Anak pagi sampai ke siang ngajar pondok, siang tadi kayak tadi Pak ya, habis itu ke Sigam, habis itu ke sini lagi malam. Jadi muter-muter itu capek memang. Cuman Pak, kapan lagi kita siapkan bekal untuk akhirat nanti? Anak Pak dengan kajian seperti ini, anak yakin belum siap. Zad ini bekal yang anak bawa tuh anak nggak siap Pak. Sedangkan di alam barzakh tuh lama, dan di akhir tuh jauh lebih lama. Anak tuh nggak tahu mau bawa apa persiapan untuk menuju Allah. Capek memang, wallahi capek. Dulu Pak, Masya Allah, anak tuh orangnya alhamdulillah, maksud anak tuh berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Apa ada kebaikan untuk akhirat, anak tuh berusaha jangan disia-siakan. Dulu Masya Allah, anak tuh masih ingat kelas 3 mutawasid, 3 SMP anak masih di pondok. Liburan Ramadan pulanglah ke tel, ditawarkan sama DKM sana, mau nggak ngisi khutbah? Anak langsung ngomong mau. Anak langsung ngomong nggak apa-apa. Itu Pak awal kaki itu gemeter, ger kan gitu namanya awal. Kalau di pondok udah biasa kita muhadharah, tapi ini di banyak orang Pak, di masjid tuh banyak orang gitu loh, yang orang tuh nggak pernah anak lihat, geter, cuman anak nggak pernah nyerah Pak. Maksud anak ini kebaikan, mau sampai kapan lagi? Itu Pak anak masih kecil udah mikir kayak gitu dulu tuh. Alhamdulillah. Sampai sekarang Pak anak, sampai dulu di SCD itu banyak kawan-kawan mungkin yang masih main-main dan sebagainya. Anak udah
Udah usah Jakarta, Malang, Surabaya, Singapura 3 kali, Malaysia sekali, bolak-balik capek. Yang lucu itu Pak, ada pernah kajian tabligh akbar masih di sini waktu itu di Jakarta. Tanya, Ustaz, umur antum berapa? Tapi ana udah jenggotan waktu itu. Ana ngomong umur ana 19 tahun. Wallah 19 tahun. Masih mahasiswa Anda kan? 19 tahun. Masya Allah. Ana kira antum tuh udah 30 tahunan katanya. Tapi Pak, maksud ana itu ana ndak mau untuk menyanyiakan waktu itu. Antum juga sama Pak. Gitu maksudnya, bekal apa yang antum bawa di akhirat nanti? Kajian Pak, apa yakin kita cukup? Kajiannya cuma sebulan sekali lagi. Kalau ana kan sebulan sekali ke sini. Habis itu kita nggak kajian lagi. Aduh. Salat mungkin kita malas-malasan. Pak, yakin nggak kita siap dengan Allah? Nggak yakin Pak. Perbanyaklah kunjungan sama Allah. Paling tidak gini, Masya Allah, ada satu hadis Pak, antum itu pada hari kiamat nanti butuh sama syafaat kawan antum. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada satupun pada hari kiamat yang mereka ini semangat untuk minta hak mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang beriman. Apa kata mereka? Ya Rabb, ya Allah, itu fulan di neraka, fulan di neraka. Apa kata mereka? Kanu ya yusalluna ma'ana. Kami itu kenal wajah-wajah mereka, salat di masjid yang sama. Ya sumuna ma'ana, kami puasa bareng, buka puasa sama-sama, kami tahu wajah mereka. Wa yahujjuna ma'ana, dan mereka itu berhaji bersama saya, satu rombongan. Fa'atikhum minan nar, bebaskan mereka dari neraka ya Allah. Pak, itu sampai dicari loh. Makanya antum kalau nggak jumpa kawan-kawan antum, walau nggak jumpa ana nanti Pak, maksudnya, coba ingat Pak, antum putar memori itu, kayaknya ana pernah jumpa gitu loh. Ana ngeri Pak gitu nah. Ana juga kalau ngingat wajah antum Pak, ana kan insya Allah ana ingatkan. Makanya kata para ulama, ilit hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kalau nggak ada kawan ke masjid Pak, siapa yang mau ngasih kita syafaat? Kawan-kawan yang di tongkrongan minum khamar? Nggak mungkin. Siapa yang ngasih syafaat? Kawan-kawan di masjid yang taat sama Allah. Sampai apa kata mereka? Ya Allah, udah selesai, habis ini semua, udah kami keluarkan yang kami kenal. Apa kata Allah? Irji'u, balik lagi. Jangan cuma segitu. Akhriju man kana fi qalbihi min imanin. Keluarkan mereka-mereka yang ada keimanan walaupun sebesar dinar, 1 dinar. Keluarkan, 1 koin dinar, keluarkan mereka. Dicari-cari keluar, bebas semuanya. Ternyata apa kata mereka? Ya Rabb, udah habis ya Allah. Apa kata Allah? Irji'u, balik lagi, jangan cuma segitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akhriju, keluarkan semua orang-orang yang ada keimanan walaupun nisfu dinar. Koin dinar dipotong 2 Pak, setengahnya. Kalau ada keimanan, keluarkan mereka. Dikeluarkan mereka semua Pak. Apa kata Nabi kita Muhammad? Syafa'atil malaika wa syafa'al anbiya wa syafa'al mu'minun. Orang-orang para malaikat nih Pak ngasih syafaat, para nabi ngasih syafaat, dan orang-orang beriman bakal ngasih apa? Syafaat. Dan antum nggak bakal bisa Pak jumpain kawan-kawan antum ngasih syafaat tongkrongannya di tempat yang tak benar. Kalau kawan-kawan kita di masjid Pak, sangat mungkin bisa nolong kita pada hari kiamat. Jadi rajin-rajin lah Pak kita berkumpul, bermuamalah bersama ikhwan-ikhwan kita, kawan-kawan kita, insya Allah kita akan selamat. Nah, Allah alam bisawab ini. Jadi Pak usahakan Pak ya, sholat 5 waktu jangan lagi gaib Pak. Jangan dikira nggak ada absen Pak. Wallahi ada. Wallahi ada ya akhi. Antum sekolah di absen nggak? Di absen. Alfa beberapa kali dihukum nggak? Mungkin nggak Allah tak hukum? Fulan absen, fulan absen. Ternyata kita absen 40 tahun Pak. Cuman hadir di masjid 20 tahun. Ih Pak, umur kita mungkin meninggal umur 60 tahun. Sekarang umur 40 tahun. 20 tahunnya cuman 20 tahunnya kita taat. 40 tahunnya kita apa? Masjid. Aman nggak kita di neraka nanti? Taib. Tapi antum ya Allah, umur ana udah tua, gimana ini? Nggak apa-apa Pak. Jangan takut, rahmat Allah itu apa? Luas. Dan yang Allah hitung Pak, walaupun cuma 1 amal ibadah terakhir, apa kata Nabi? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung apa? Yang akhir. Dia beriman di akhir, dia tak di akhir,
Allah masukkan dia itu di surga. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada salah seorang kalian beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai tidak ada batas antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Fa yasbiqu alaihi alkitab. Ternyata takdir ditetapkan hal yang lain. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhuluha. Ternyata dia taubat, beramal dengan penduduk amalnya surga, maka apa? Masuk ke surga. Ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, Masya Allah, masuk surga tidak pernah sujud untuk Allah walaupun satu kali apa? Sujud. Ini kasusnya Usairim. Ketika itu Usairim ini, Masya Allah, ya bersama orang-orang kafir. Sampai akhirnya tiba-tiba dia ini mau masuk Islam. Dan masuk Islam itu ketika Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabat yang lain itu, Pak, sedang berjihad. Mati-matian mereka ini berusaha mengalahkan apa? Orang-orang kafir ketika itu. Ketika dia datang, Pak, ke tempat Nabi kita Muhammad SAW, ditanya sahabat-sahabat yang lain yang tak bisa ikut jihad karena sakit, karena ada udzur dan sebagainya. Tanya, di mana Nabi SAW, di mana Muhammad SAW dan kawan-kawannya? Dikatakan mereka pergi ke mana? Jabal Uhud, pergi ke gunung Uhud. Ngapain? Berperang. Pulang dia, Pak, diambil tamengnya, diambil tombaknya, diambil pedangnya, berangkat dia. Pas ke sana, Pak, dia lihat di mana Nabi kita Muhammad SAW, dia berbaris di belakangnya. Sampai akhirnya ternyata ada kabilah nih saudara dia ngelihat, kenapa engkau datang ke sini wahai fulan? Kalau engkau datang ke sini aku akan membunuh engkau karena engkau kafir. Apa kata dia? Syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku udah bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain siapa? Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku sekarang ke sini ke sufuful muslimin untuk berperang bersama kalian. Ketika berperang, Pak, meninggal gak? Meninggal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dakhalal jannah wa lam yusalli lillahi walau salatan wahidah. Dia masuk surga walaupun tak pernah salat sujud untuk Allah walaupun satu kali apa? Sujud. Tapi terakhir dia ikut jihad. Apa kata para ulama? Mungkin umur kita ini baru kenal sunnah, baru dekat dengan masjid, di umur yang tua, nggak apa-apa, Pak. Jangan pesimis. Tapi jangan lagi alfa. Ini udah tekad kuat, tiba-tiba besoknya alfa lagi. Jangan. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya datang nggak? Datang. Allah catat, Pak. Malaikat catat. Fulan gaib. Fulan nggak ada nih. Fulan nggak ada nih. Jangan dikira tak ada absensi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini Anda cukupkan sampai sini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bulan depan, Pak, ya. InsyaAllah. Tidak apa-apa, sebulan sekali kita ini, insyaAllah. Saya fadal, kalau ada pertanyaan silahkan. Fadal. Anda buka bebas. Fadal. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat bekerja? Nah. Nah. Kerja? Nah, Masya Allah. Iya. Nah. Nah, baik. Ada salah satu faedah, Pak, Masya Allah, dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan wasiat Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Teruslah lisan engkau gerak dan basah karena apa? Zikir kepada Allah. Lagi kerja, Pak, di sini ngapain? Nakok karet, bukan? Atau kerja di perusahaan? Ya anggaplah di macam-macam lah, Pak, ya. Jangan lepas lisan kita dari zikir kepada siapa? Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan terus zikir kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dibiasakan, tuh. Masya Allah.
Kita nggak usah berbicara di zaman dulu. Di zaman sekarang ada orang yang otomatis lisannya dzikir. Syekh siapa? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ma'ruf Syekh bin Baz nih Pak. Syekh buta, ilmunya luas, muridnya banyak ya Masya Allah. Itu Pak selalu zikir untuk Allah, ngingat Allah. Apa kasusnya? Seperti kita nih Pak. Jadi ada kesempatan untuk tanya jawab habis kajian kan? Tanya jawab. Jadi ketika itu Pak ada kasusnya, Syekh bin Baz kan ditanya nih. Ketika Syekh bin Baz ditanya, beliau ini Pak asik zikir karena udah senang, udah hobi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu Pak lagi ditanya. Habis selesai, apa kata moderator? Syekh, ajib soal. Wahai Syekh, jawablah apa? Soalnya. Apa kata Syekh? Aidi soal, fa ini lam asma. Coba ulangin, aku nggak dengar. Masya Allah. Diulangin Pak sama pemuda tadi. Wahai Syekh, ya fadilat Syekh, nama hukum kata wa kata. Apa hukum ini dan hukum itu wahai Syekh? Syekhnya Pak lagi ditanya, ngapain? Zikir lagi. Subhanallah. Otomatis. Apa kata moderator? Wahai Syekh, jawab. Apa kata Syekh? Afwan, lam asma soal. Aku nggak dengar soalnya. Aidi soal, ulangin. Masya Allah Pak. Sampai ketiga kali ya kayak gitu lagi terjadi Pak. Syekh bin Baz mengatakan, sekali lagi tolong ulangin pertanyaannya, insya Allah saya dengar. Diambil ujung gutroh Pak, ujung surban, digigit sama Syekh bin Baz, betul-betul gigit sampai akhirnya nggak berzikir, biar bisa dengerin apa pertanyaan. Habis digigit Pak baru dengar beliau, baru jawab hukumnya seperti ini dan seperti itu, dalilnya seperti itu, baru bisa terjawab. Dan ini diceritakan oleh muridnya Syekh bin Baz sendiri. Itu Pak nggak sembarang orang itu. Kalau kita Pak diem aja ngelamun, masuk jin, kesurupan. Ini enggak Pak, diemnya apa? Zikir sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jarang ini, jarang orang zaman sekarang. Udah mulai susah, ustadznya ataupun orang awamnya susah, anak pun susah Pak, dan harus belajar. Dan anak nggak bakal bisa, dan anak nggak bakal mau tinggalkan untuk mencoba hal ini. Anak akan berusaha sebisa mungkin untuk lakukannya. Dan Masya Allah Pak, itulah kalau orang udah takut sama Allah. Syekh bin Baz ini Pak orang takut. Dan orang yang paling takut kepada Allah siapa? Ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut dengan Allah siapa? Ulama. Syekh bin Baz ini Pak saking sering zikir kepada Allah, hati itu lembut Pak, gampang gak takut sama Allah. Jadi kasus Pak, ada cerita sedikit. Syekh bin Baz itu kedatangan seorang pemuda dari Eropa yang cerita. Antum belajar nggak kitab Durusul Lughah? Enggak ya? Di sini bahasa Arab belum ada ya? Biasanya kalau di kajian-kajian bahasa Arab itu ada Durusul Lughah. Nah, yang cerita ini penulis kitab Durusul Lughah Pak. Apa kata dia? Dia beliau kan ngajar di Jamiah Islamiyah di Universitas Islam Madinah. Beliau cerita. Jadi ada salah seorang Eropa pemuda datang, mualaf, masuk Islam, datang ke Madinah untuk daftar jadi mahasiswa Universitas Islam apa? Madinah. Pas datang Pak, ternyata pendaftaran udah tutup. Panitia Pak penerimaan mahasiswa baru mengatakan nggak bisa daftar sekarang, udah tutup semuanya, pulanglah engkau ke Eropa. Nggak bisa kami terima, mau engkau paksa pun nggak bisa. Apa kata pemuda ini? Pintar juga pemuda ini. Apa kata beliau? Panggil Syekh bin Baz. Saya mau jumpa dengan rektor universitas ini. Saya mau jumpa sama rektor jamiah ini. Syekh bin Baz pun datang. Ketika itu dia mengatakan, wahai Syekh, saya ini datang dari Eropa mau belajar di sini. Apa kata Syekh? Udah tutup. Kenapa telat datangnya? Udah pulanglah engkau, nggak apa-apa. Apa kata Syekh? Wahai Syekh, siapkah engkau jawab pertanyaan Allah ketika saya pulang ke Eropa dan saya meninggal, saya mati, dan Allah menanyakan kepada saya, kenapa engkau tak belajar? Saya akan menjawab, Syekh bin Baz menghalangi saya dari ilmu. Engkau siap? Syekh bin Baz Pak langsung nangis. Langsung beliau itu ke Imadatul Qabul, ke panitia penerimaan mahasiswa baru. Beliau katakan, terima dia, jangan tolak. Lulus langsung Pak, masuk. Ini cerita dari beliau. Masya Allah Pak. Ini orang yang kalau udah otomatis hatinya apa? Zikir kepada siapa? Allah, takut sama Allah Pak. Enggak sembarangan orang seperti itu. Itu bisa terjadi dengan cara dilatih. Latihnya Pak pelan-pelan dengan cara apa? Zikir. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Nah ini kadang-kadang sholat pun masih ngikir apa? Pekerjaan. Astagfirullah. Allahu Akbar. Mikir ayam goreng.
Kadang-kadang Allahu Akbar Pak, Masya Allah, pertama kali dicari mana kunci? Kunci motor. Kadang-kadang gitu kan, mikir yang aneh-aneh, mikir dunia masih. Padahal kalau udah Allahu Akbar Pak, itu udah mengatakan bahwa dunia hina, yang paling besar siapa? Allah, tinggalkan yang lain. Itu maksudnya Allahu Akbar. Azan pun pertama kali dimulai dengan apa? Allahu Akbar. Yang lain itu hina, hakir. Yang lain itu hina, dina, gak ada apa-apanya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, udah kepada Allah saja gitu. Sholat dimulai Allahu Akbar. Makanya kenapa kita habis sholat, kita ngapain? Disuruh apa pertama kali? Istighfar. Kenapa? Azan tak dijawab, sholat ngayal. Ujung-ujungnya astagfirullah, astagfirullah. Nabi kita Muhammad SAW penat dengan pekerjaan. Penat dengan apa? Pekerjaan. Karena beliau ini Pak, banyak sekali yang beliau uruskan. Datanglah waktu sholat. Apa kata beliau? Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, tenangkan kami dari dunia dengan cara apa? Sholat. Azan maksudnya. Nah kita nih sekarang Pak, sholat pun masih mikir apa? Dunia. Apa kata beliau? Arihna bis sholat. Tenangkan kami dari dunia dengan cara apa? Sholat. Jadi Pak, kalau udah sholat tuh jangan mikirkan yang lain. Dan itu memang butuh dilatih. Butuh dilatih. Dengan cara apa? Rajin-rajin ke masjid, zikir kepada Allah. Kapan lagi bekerja, nulis kita di komputer, lagi nakok karet, lagi apa terserah, atau pekerjaan dagang di toko Pak, mengucapkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, terus kayak gitu. Insya Allah Pak bermanfaat. Nah, Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Fadhal yang lain silahkan. Wujud? Oh iya, kertasnya. Afwan. Assalamualaikum. Tadi Ustaz mengatakan mendatangi undangan wajib. Lalu bagaimana dengan undangan yang tidak sesuai dengan sunnah? Apakah masih wajib datang ataukah tidak? Lalu bagaimana sikap kita? Jazakallah khair. Kalau itu perkara yang haram, maka jangan. Contohnya untuk undangan maksiat atau undangan kebid'ahan yang Nabi tak pernah ajarkan, maka jangan datangin. Kenapa? Masya Allah Pak, maksiat kita mau datangin. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jangan patuh sama manusia dalam rangka membangkang kepada siapa? Allah. Ya sudah, gimana caranya? Kita katakan dengan cara yang baik, Anda tidak bisa datang. Jadi kita bisa siasatin seperti itu, dan itu cara yang paling baik. Tapi dakwahnya dengan cara hikmah, dengan cara bijak. Afwan akhi, dalam agama kita nggak bisa Anda datang maksiat seperti ini. Undangan apa? Undangan kadang-kadang Pak ada sebuah acara yang di situ ada biduanitanya kan gitu. Anda nggak bisa datang seperti ini akhi. Wanita dipertontonkan, lagu-lagu didendangkan, Anda nggak bisa ya akhi. Afwan. Tapi Pak, kalau acara semisal acara mereka ini walimah besar, kita datangnya sebelum hari H atau setelah hari H. Tanggal 12 nikahannya, ada banyak kemaksiatan, ikhtilat ada, aurat banyak terlihat, dan banyak kemungkaran. Datangin kapan? Sebelum hari H, sebelum tanggal 12, berarti tanggal 11 atau tanggal 13. Rupanya walimahnya 3 hari. Berarti hari berikutnya gitu dah. Nah, tapi dengan cara hikmah Pak ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak orang-orang itu untuk kenal Allah dengan hikmah, dan juga dengan cara apa? Mau'izah hasanah, nasihat yang cara yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan datengin, karena kenapa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tak boleh kita itu mengikuti makhluk dalam rangka bermaksiat kepada siapa? Allah Al-Khaliq, sang pencipta. Allahu a'lam. Fadhal yang lain silahkan. Nah, fadhal. Nah, berarti besok kita tutup Pak ya, insyaallah. Nah, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Mimbar atau podium. Nah, menurut ada yang sampai kaku, kalau namanya mimbar harus ada tingkatan. Nah, kalau masih ini itu podium namanya. Nah, kalau misalnya masukku podium menjadi tidak jadi masalah, kami tidak jadi ini. Cuma kalau memang adanya dasarnya yang mengatakan harus bertingkat-tingkat itu, kami tidak berusaha. nah, Sebelum kami melaksanakan sholat Jumat, kan ini sekarang ini berusaha segala sesuatu yang kami lakukan urusan agama ini sesuai dengan sunnah. Nah, baik. Nah, jadi dari mana Anda mulai ini? Dari hukum ini ya? Podium, taib. Apakah wajib 3 tingkat atau wajib ada tingkatan? Tidak. Karena mimbar itu wasilah. Wasilah, bukan ibadah. Ingat, wasilah bukan apa? Ibadah. Jadi hukumnya tak wajib untuk 3 tingkatan. Karena kapan masjid besar, nggak bisa 3 tingkatan, harus lebih dari 3 tingkatan. Tergantung masyarakatnya, kebutuhan. Karena ingat, mimbar ini bukan ibadah khusus, bukan, tapi wasilah. Sekarang ini kita bisa menuntut ilmu dengan beberapa banyak cara. Dengan cara buku, dengan cara tablet, dengan cara apa lagi? Bisa banyak cara. Taib, ketika kita tak bisa dengan cara yang A, bisa nggak ke cara yang B? Bisa, karena itu wasilah. Ketika kita pandemi, apakah kita wajib ke masjid ataukah kita cukup di rumah? Cukup di rumah. Ingat, mereka ini cuman wasilah saja, bukan ibadah khususnya. Makanya kata para ulama, apakah wajib 3 dan selain 3 maka bid'ah? Maka enggak. Dan ini fatwa banyak para ulama, maksudnya kepada masalih al-mursalah, maslahat yang Nabi tak pernah sebutkan. Jadi Nabi biarkan, terserah. Antum mau pakai gimana, terserah. Seperti itu. Anak ambil contoh yang lain. Zaman dahulu belum ada pembukuan Al-Quran. Taib, di zaman Nabi pernah gak pembukuan Al-Quran? Enggak. Dengan apa Al-Quran itu ada? Dengan di atas daun, di atas kayu, di atas batu, ya kan? Tapi pembukuan Al-Quran di zaman Nabi tak pernah. Apakah bid'ah? Kalau kita buat sekarang, jawabannya apa? Tidak bid'ah. Kenapa? Masalih mursalah. Dia itu wasilah. Kalau kita, apakah baca Quran wajib di buku, mushaf, ataukah boleh di HP? Boleh nggak di HP? Boleh. Cuman caranya saja. Sama seperti mimbar, ini cuma cara. Karena di Masjid Nabawi pun berapa tingkat? Apakah 3 tingkat ataukah lebih? Lebih. Padahal yang Nabi itu mimbarnya berapa tingkat? 3. Ternyata di Masjid Nabawi pun, kalau antum umrah itu tingkatannya banyak. Kenapa? Karena memang itu cuma cara, wasilah saja, bukan dalam bentuk ibadah. Jadi boleh. Tapi kalau seandainya ada yang tingkat, laksanakan yang tingkat. Kalau bisa 3 tingkatan, 3 tingkatan. Itu yang lebih mengikuti apa? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di mana-mana Pak banyak yang seperti ini. Contohnya pun di sini. Di mana lagi? Ya di PT Tel. Di Tel kan kayak gini juga. Enggak sampai sekarang enggak diganti tingkatan. Di masjid mana lagi? Anak ngisi di masjid lain itu, Pak. Ya seperti ini juga. Apakah kalau anak khutbah di sini maka tak sah? Karena bid'ah? Sah tidak? Sah. Apakah gara-gara mimbarnya seperti anak tak boleh khutbah di sini? Jawabannya maka tidak. Tetap para asatidzah kita tetap khutbah di sini dan ini tak dihukumin bid'ah. Karena ini hukumnya apa? Wasilah. Ngerti Pak sampai sini? Nah, itu dia. Jadi yang bid'ah ini Pak, yang berkaitan dengan ibadahnya langsung, maka itu tak bisa diganti-ganti. Zaman dulu Pak, wasilah untuk belajar dengan naik onta. Zaman kita sekarang naik motor. Apakah kita beribadah dengan naik motor dihukumin bid'ah? Maka jawaban enggak. Kenapa? Karena wasilah. Ibadahnya belajar itu. Ngerti nggak sampai sini Pak? Jadi seperti itu insya Allah. Kemudian yang kedua, mau buat apa? Khutbah Jumat di sini. Nah, sebenarnya kalau bisa penuh dulu yang lain, baru diisi. Kalau nggak full lagi Pak, kalau nggak muat lagi, baru kita buat apa Jumat yang baru. Tapi kalau saat sunnah enggak Pak yang itu?
Oh. Tapi enggak, ustadznya nyampaikan apa yang disampaikan, Pak? Maksudnya Al-Qur'an kah, hadis kah, atau banyak kosong ya gitu. Nah, kalau seperti itu maka disahkan kita untuk membuat apa? Masjid jami'. Karena kondisi mungkin kadang-kadang banyak khatib nih, Pak, tidak pernah menyampaikan hadis, enggak menyampaikan Al-Qur'an, cuman cerita saja. Ya kan? Dan itu musibah. Kenapa? Jadi ujung-ujung ditokohkan. Itu kata para ulama. Kenapa? Karena nanti ada di akhir zaman mereka nggak lagi menyebutkan Al-Quran, mereka nggak lagi menyebutkan hadis, tapi menyebutkan pendapat mereka, otak mereka. Jadi itu kata para ulama. Afwan Pak, ya ana ndak ada ini, ana cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan ana menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti di akhir zaman akan banyak orang-orang seperti itu. Contohnya tak ada track recordnya dalam urusan agama. Ternyata apa? Khutbah. Bahaya nggak ini? Bahaya, karena ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah itu tak akan mencabut ilmu langsung dicabut oleh Allah dari hati-hati Bani Adam, enggak mungkin. Allah jadikan lupa semuanya, enggak mungkin. Tapi apa? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan apa? Para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai tak ada satupun orang ulama, ittaqadan nasu ru'usan juhala. Mereka jadikan apa? Orang-orang jahil sebagai tokoh berbicara dalam agama. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka sampaikan tanpa ada ilmu. Masya Allah. Anak ada Pak satu pembahasan bahaya sekali. Khutbah dan sholat. Ini lebih parah Pak, sholat. Antum tahu surat Al-Kafirun? Anda dapatin ini imam masjid. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Setelahnya apa? La a'budu ma ta'budun. La-nya panjang bukan? Panjang. Apa arti la? La, tidak. Aku tak menyembah apa yang kalian sembah. Dibacanya la a'budu. Apa arti la? Pasti. Kalau la-nya enggak panjang, pasti. Apa artinya? La a'budu ma ta'budun. Aku pasti akan menyembah apa yang kalian sembah. Beda enggak artinya? Itu terjadi Pak, ini terjadi. Harusnya lah anak langsung batal Pak, pindah masjid lain. Ngeri anak. La a'budu ma ta'budun, aku tak menyembah apa yang kalian sembah. Tiba-tiba la a'budu ma ta'budun, pasti aku nyembah apa yang kalian sembah. Yang satu lam nafiyah, lam peniadaan, aku tak akan sembah. Yang satu lam taukid, lam penekanan, pasti. Bahaya nggak artinya? Bahaya, dan itu terjadi. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab Pak. Kalau kondisi seperti itu dengan imam-imam yang diangkat orang-orang yang tak ada ilmunya, ya mau gimana lagi? Bahaya. Jadi kita carilah yang amannya. Carilah aman. Kalau antum mau buat, anda nggak tahu Pak, tinggal antum lah musyawarah. Betul nggak itu kondisinya orang-orang jahil yang berbicara atau orang-orang yang tak dikenal dengan keilmuan yang berbicara? Kalau tak betul, kalau memang betul, silahkan buat. Tapi kalau memang mereka berilmu Pak, jangan buat. Kita fair ini, kita apa? Fair, harus seperti itu. Kita lihat faktanya saja. Itu kata para ulama. Jadi anak tak nyung mana-mana. Anak nggak tahu Pak kondisi di sini seperti apa. Anak tak tahu juga ustadz-ustadznya siapa. Anak tak tahu orang-orangnya. Tapi anak cuma nasihatkan kapan mereka yang tak berilmu berbicara Pak, tempat lain. Itu seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Faddal yang lain. Jadi afwan Pak ya, anak nggak ada masalah apa-apa. Kalau seandainya di sana orang berilmu yang berbicara Pak, boleh nggak bangun di sini? Belum penuh di sana? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Masjid jami itu untuk mengumpulkan, jangan pecah seperti itu. Allahu a'lam. Faddal yang lain. Silahkan. Tapi ini hadiah bukan? Atau sebenarnya kalau bisa yang lain. Tapi kalau ini udah ada ya udah pakai. Karena mubadir uangnya kan. Ya, seperti itu. Allah alam. Nah, fadhal yang lain kalau ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tahiyat awal. Nah, nggak ada masalah, mundur langsung ketika dia berdiri langsung mundur juga tak masalah. Jadi anak ulangin pertanyaannya, gimana kalau kita sholat berdua?
dalam kondisi sedang apa? Tahiyat. Ternyata ada makmum yang baru. Apakah kita nunggu nanti kita ke belakang atau bolehkah langsung berdiri? Jawabannya boleh langsung berdiri. Nggak ada masalah sama sekali. Apakah membatalkan sholat? Maka tidak. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah berdiri, pernah berjalan dalam kondisi sedang sholat. Nggak apa-apa mundur ke belakang dan itu sah. Jadi nggak ada, bukan berarti harus berdiri dulu baru boleh jalan. Enggak. Hatta sujud pun, abik kita ngetok pintu rumah, wajib nggak kita bukakan? Wajib nggak? Wajib kalau sholat sunnah. Kalau sholat apa? Sunnah, bukakan saja. Sholat wajib pun nggak apa-apa sebenarnya, Pak. Kenapa? Karena kita boleh berjalan ketika sholat. Tapi kalau membatalkan sholat nggak boleh. Kalau sholat wajib tak boleh dibatalkan. Kalau sholat sunnah boleh. Jadi nggak apa-apa berjalan, dibukakan walaupun sujud, berdiri saja. Dan itu sah namsah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh seperti itu. Karena ada sahabat Abu Bakrah pun berjalan dalam kondisi apa? Sedang ruku. Sah tidak? Sah, nggak ada masalah sama sekali. Itu kata para ulama. Hadisnya hadis yang sahih Abu Bakrah tuh Pak. Jadi kan mau dapatin ruku imam. Kata Nabi kita Muhammad SAW, man adrakar ruku'a faqad adrakar rak'ah wa man adrakar rak'ah faqad adrakar shalah. Siapa yang dapat ruku maka dia dapat satu rakaat. Masuklah Abu Bakrah ke masjid. Dapatin Nabi SAW sedang apa? Ruku. Tak mau ketinggalan ruku, Pak. Ngapain di pintu masjid? Langsung ruku, jalan. Langsung jalan. Sah atau batal? Sah. Nabi nggak suruh untuk ulangin sholatnya. Sah. Apa kata Nabi kita SAW? Zadakallahu hirson. Semoga Allah menambah engkau semangat. Maksudnya harusnya tepat waktu. Jadi sah, nggak ada masalah sama sekali. Allahu a'lam. Jadi seperti itu. Boleh, nggak ada masalah sama sekali. Silakan yang lain. Nah, cukup ya? Nah, khair cukup. Nah, khair insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak jadi jam 12 ya? Alhamdulillah. Iya, jangan Pak jam 12 mati kita nanti. Enggak tahan. Wassallallahu nabi Muhammad. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Tapi kemungkinan pekan keempat insyaallah. Minggu depan bulan depan Jumat keempat insyaallah. Karena kan bulan depan tuh ada 5 Jumat kan? Ada 5 Jumat. Karena Jumat pertama masih libur. Jadi Jumat ke-1 pindah Jumat kedua, Jumat kedua pindah ke-3, 3 ke-4, 4 ke-5. Di sini jadi insyaallah pindah ke Jumat keempat insyaallah. Baik. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala silahkan antum ambil wallahi Pak. Apa yang Anda sampaikan benar datangnya dari Allah, ambil. Jangan kita tolak. Tapi apa yang datangnya dari anak pribadi dan anak salah di situ buang sebuang-buangnya, sejauh-jauhnya. Insyaallah Subhanahu wa taala hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita hanya mengatakan sami'na wa ta'ana. Kami dengar dan kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.